Aku buat mertua matre jantungan di hari perceraian saat tahu bahwa aku anak konglomerat yang hilang. Aku buat dia menyesal seumur hidupnya karena memperlakukan aku dengan keji. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Laras selalu merasa seperti debu di karpet mewah rumah mertuanya, Mama Lastri. Tak terlihat, tak dihargai, mudah disingkirkan. Sudah 5 tahun ia menjalani rutinitas harian yang monoton dan penuh tekanan ini. Matahari bahkan belum sepenuhnya meninggi saat ia sudah berkutat di dapur, mempersiapkan sarapan untuk keluarga kecil, atau lebih tepatnya, keluarga besar yang menganggapnya tak lebih dari seorang asisten rumah tangga berbayar tanpa gaji. Pagi itu, aroma nasi goreng dan telur dadar yang Laras masak memenuhi dapur sederhana itu, bersaing dengan bau parfum menyengat yang selalu dikenakan Mama Lastri. Wanita parubaya dengan rambut disasak tinggi dan kalung emas bertingkat itu baru saja turun dari kamarnya. Wajahnya sudah tertekuk masam. Laras, kenapa telurnya gosong sedikit begitu? Kamu sengaja, ya? Mau meracuni anakku? Suara melengking Mama Lastri memecah keheningan pagi, bahkan sebelum ia sempat menduduki kursinya di meja makan. Telunjuknya menari-nari di udara, mengarah pada sepotong kecil pinggiran telur dadar yang memang sedikit keemasan. Laras hanya menunduk, jantungnya berdebar kencang. Maaf, Ma. Tadi agak lengket wajahnya. Alasan saja. Aku tahu kamu itu tidak becus. Lihat, Dani jadi susah makan kalau begini. Mama Lastri mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. Dani, suaminya, yang duduk di seberang Laras, hanya memandang piringnya, sibuk mengaduk nasi goreng tanpa berani membuka suara. Ini bukan pemandangan baru. Setiap pagi, siang, malam, selalu ada saja celaan dari Mama Lastri. Mulai dari rasa masakan, kebersihan rumah, sampai cara Laras berpakaian yang dianggap tidak pantas untuk menantu keluarga terpandang. Terpandang? Laras sering bertanya-tanya dalam hati. Terpandang karena apa? Gaya hidup mewah mereka itu hasil pinjaman bank atau bisnis Dani yang selalu pas-pasan? Cepat sana, buatkan teh hangat untukku. Jangan lupa gulanya sedikit saja. Aku sedang diet. Jangan sampai seperti kamu. Sudah kurus kering tapi tetap jelek. Cemooh Mama Lastri lagi, kini diselingi tawa kecil yang terdengar sinis. Laras bergegas ke dapur. Air mata yang selalu ia tahan kini menggenang di pelupuk matanya. Sejak menikah dengan Dani 5 tahun lalu, hidupnya berubah 180 derajat. Ia, Laras Pramudita, yang dulu selalu mendapat pujian karena kecerdasannya dan parasnya yang menawan, kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Fisiknya memang kurus, bukan karena diet, tapi karena porsi makannya yang seringkali hanya sisa atau bahkan tidak ada jika Mama Lastri sedang berbaik hati, ingin menghabiskan semua makanan. Pakaiannya lusuh, rambutnya seringkali hanya diikat seadanya, dan wajahnya selalu pucat karena kurang istirahat dan tekanan batin. Ia bertemu Dani saat mereka sama-sama kuliah, di kampus biasa, bukan kampus elit tempat Laras seharusnya menempuh pendidikan. Ada sebuah kisah lama yang membuat Laras terdampar dari kemewahan ke kehidupan sederhana ini. Sebuah rahasia yang ia pendam dalam-dalam, bahkan dari Dani sekalipun. Dani adalah sosok yang baik. Awalnya, lembut, perhatian, dan selalu membela Laras dari ibunya. Namun, seiring berjalannya waktu, pembelaannya memudar. Ia menjadi penurut pada ibunya, lebih memilih tunduk daripada harus berkonfrontasi. Laras tahu Dani mencintainya, atau setidaknya dulu, tapi cinta itu kini terkubur di bawah dominasi Mama Lastri. Cepat Laras, mau sampai kapan aku menunggu? Suara Mama Lastri kembali menyentak Laras dari lamunannya. Dengan tangan gemetar,
Laras membawa nampan berisi cangkir teh. Ia meletakkannya perlahan di depan Mama Lastri, yang segera menyeruputnya dengan kasar. "Hah, manis sekali. Kamu ini tuli atau sengaja mau membunuhku dengan diabetes?" Omel Mama Lastri, membuat Laras lagi-lagi menunduk. Dani akhirnya angkat bicara, suaranya pelan. "Sudah, Ma. Biar Laras istirahat sebentar. Dia juga sudah masak dari tadi." "Istirahat? Hei, Dani. Dia itu istri kamu. Kewajibannya melayani. Lagi pula, apa yang bisa dia lakukan selain makan dan tidur? Kerjanya di rumah ini kan cuma itu." Mata Mama Lastri melotot pada Dani, dan suaranya naik beberapa oktav. "Seharusnya kamu bersyukur, Dani, punya istri yang mau mengurus rumah. Banyak kok perempuan di luar sana yang lebih cantik dan kaya, tapi mereka malas mengurus suaminya." Laras merasa panas di dadanya. Kali ini bukan karena amarah, tapi karena perasaan hampa. Kata-kata Mama Lastri menusuk lebih dalam dari pisau. Ia tak tahu bahwa di balik penampilannya yang merana, di balik kepatuhannya yang tampak pasrah, ada sebuah rencana yang sudah lama ia susun. Sebuah rencana yang akan membuat Mama Lastri, dan juga Dani, menyesal seumur hidup mereka. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, adalah tetesan-tetesan kebencian yang mengisi penuh bejana kesabarannya. Dan bejana itu, sebentar lagi akan tumpah. 5 tahun sebelum hari-hari kelam di rumah Mama Lastri, kehidupan Laras Pramudita adalah sebuah teka-teki yang diselimuti rahasia. Ia memang bukan gadis yang terbiasa hidup mewah dengan pelayan pribadi atau mobil sport, tapi tak pernah sekalipun ia mengenal kata kekurangan dalam artian sesungguhnya. Bahkan, ia hidup jauh di atas rata-rata teman-temannya di lingkungan sekitar. Kecelakaan tragis di masa kecil, sebuah peristiwa yang samar dalam ingatannya namun jelas dalam dampak kehidupannya, telah memisahkan Laras dari keluarga kandungnya yang sesungguhnya. Ia ditemukan sendirian, tanpa identitas, di sebuah desa terpencil setelah insiden itu. Beruntung, ia kemudian diasuh di sebuah panti asuhan yang tidak biasa. Panti itu bernama Cahaya Kasih, didanai secara anonim oleh seorang dermawan misterius yang hanya dikenal sebagai Tuan A. Panti Cahaya Kasih, meski luarnya terlihat sederhana, di dalamnya memiliki fasilitas yang luar biasa. Pendidikan yang diberikan setara dengan sekolah swasta elit, guru-gurunya berdedikasi, dan anak-anak dididik dengan penuh kasih sayang serta kesempatan yang luas. Laras adalah salah satu permata di antara mereka. Ia cerdas, selalu menjadi yang terbaik di sekolahnya, menguasai berbagai mata pelajaran, dan memiliki bakat seni yang menonjol. Ia punya impian besar, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik di luar negeri, menggunakan kemampuannya untuk berinovasi, dan suatu hari nanti, menemukan kembali keluarganya yang hilang. Dalam benaknya, Tuan A itu mungkin saja kerabat jauhnya, atau setidaknya seseorang yang peduli pada nasibnya. Kemudian, takdir membawanya bertemu Dani. Bukan di universitas elit impian Laras, melainkan di sebuah kampus swasta biasa yang sanggup ia masuki dengan beasiswa penuh. Laras memilih kampus itu karena lokasinya yang dekat dengan panti, dan juga karena ia ingin mandiri. Tidak terlalu bergantung pada dana tak terbatas dari Tuan A, yang selalu dikirimkan melalui yayasan panti. Dani adalah kakak tingkatnya, mahasiswa sederhana dari jurusan berbeda, dengan senyum ramah dan tatapan mata hangat yang meneduhkan. Ia tak banyak bicara, namun selalu ada di samping Laras saat gadis itu merasa sendiri atau kesulitan beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan. Dani adalah pelabuhan kecil di tengah lautan ketidakpastian bagi Laras. Ia adalah sosok yang kontras dengan Laras yang mandiri dan ambisius. Dani cenderung penurut, terutama pada ibunya, Mama Lastri, yang sejak awal sudah Laras rasakan aura dominasinya yang begitu kuat, bahkan dari pertemuan pertama mereka. Awalnya, Mama Lastri bersikap sangat manis, bahkan terlalu manis,
yang membuat Laras sedikit waspada. Ia sering memuji kecantikan Laras, kepintarannya, bahkan mengatakan betapa beruntungnya Dani mendapatkan Laras. Senyumnya selalu mereka setiap kali Laras ada di dekatnya. Namun ada sesuatu di balik mata Mama Lastri yang tidak bisa Laras definisikan saat itu, semacam kalkulasi yang dingin. Mama Lastri tak pernah lelah mengorek informasi tentang latar belakang Laras. Ia bertanya detail tentang panti asuhan, tentang orang tua asuh Laras, padahal Laras tak punya, dan bahkan mencoba mencari tahu siapa Tuan A yang misterius itu. Bagi Mama Lastri, Laras hanyalah sebuah proyek yang menjanjikan. Sebuah proyek yang mungkin bisa membawa mereka naik kelas, jika Laras suatu saat berhasil meraih kesuksesan dengan otaknya. Laras bisa membayangkan Mama Lastri berpikir, dia cerdas, bisa jadi jembatan menuju orang-orang kaya. Siapa tahu dia punya koneksi tak terlihat. Cinta Laras pada Dani kala itu tulus dan murni. Ia merasa menemukan tempat pulang, seseorang yang bisa melindunginya dari kerasnya dunia yang pernah ia alami. Ia tak punya keluarga lain yang ia kenal, dan Dani serta mamanya menawarkan ilusi keluarga yang hangat dan lengkap. Mereka berpacaran selama 2 tahun. Selama itu pula, Mama Lastri tak pernah berhenti menggali informasi tentang silsilah keluarga kaya yang mungkin tersembunyi di balik status anak panti Laras. Namun, setelah berulang kali investigasinya tak membuahkan hasil, dan ia yakin Laras benar-benar kosong, tanpa aset apapun selain kepintarannya, sikap manis Mama Lastri perlahan mengikis. Ia mulai menunjukkan wajah aslinya. Dani, kamu yakin mau menikah dengan Laras? Mama Lastri pernah bertanya pada putranya, dengan suara yang bisa Laras dengar dari balik pintu kamar saat Laras sedang menyiapkan minuman di dapur. Dia itu kan tidak punya apa-apa, nak, tidak ada warisan, tidak ada koneksi. Nanti kamu yang susah sendiri, harus menghidupi dia seumur hidup. Namun, Dani, dengan suara yang lebih mantap dari yang Laras bayangkan, menjawab, Dani cinta Laras. Ma. Dani tidak peduli dia punya apa atau tidak. Laras itu pintar. Ma. Dia pasti bisa sukses nanti. Dani yakin itu. Laras tersenyum tipis mendengar jawaban Dani kala itu. Rasa hangat menjalar di hatinya. Ia merasa sangat dicintai dan dihargai. Jawaban Dani memberinya harapan besar. Ia berpikir, mungkin cinta bisa mengatasi segalanya. Mungkin ia bisa membangun keluarga yang bahagia dan harmonis bersama Dani, meskipun tanpa restu sejati dari Mama Lastri. Ia percaya, dengan kerja keras dan kepintarannya, ia bisa membuktikan pada Mama Lastri bahwa ia layak. Singkat cerita, pernikahan sederhana pun dilangsungkan, hanya dihadiri kerabat dekat Dani dan beberapa teman panti asuhan Laras. Tidak ada pesta megah atau mahar berlimpah. Laras tidak meminta apa-apa. Ia bahkan tidak mengambil sepeser pun dari dana Tuan A untuk pernikahannya. Ia hanya ingin membangun masa depan bersama Dani dengan keringatnya sendiri. Mereka pindah ke rumah kecil warisan keluarga Dani yang sederhana, yang kini ditempati juga oleh Mama Lastri. Sejak hari pertama Laras menginjakkan kaki di rumah itu sebagai seorang istri, topeng manis Mama Lastri benar-benar lepas. Wajah aslinya yang penuh perhitungan dan cemoohan terungkap, dan neraka Laras dimulai. Harapan yang dulu membuncah, kini perlahan terkikis habis oleh perlakuan keji dan hinaan tak henti. Kini, 5 tahun setelah hari pernikahan itu, Laras menyadari betapa naif dirinya. Cinta Dani, yang dulu ia anggap kuat, ternyata rapuh di hadapan ibunya. Harapannya untuk membuktikan diri telah hancur berkeping-keping di bawah tumpukan hinaan dan perlakuan keji yang tak pernah berhenti. Ia bukan lagi gadis polos yang hanya ingin dicintai dan diterima. Di dalam dirinya, telah tumbuh sesuatu yang baru, tekad kuat untuk membalas, untuk membuat mereka menyesal. Mama Lastri telah menanam benih kebencian, dan Laras siap menuai hasilnya dengan cara yang tak pernah mereka duga. Setiap hinaan, setiap perlakuan buruk, kini ia catat dalam benaknya,
menjadi bahan bakar untuk rencana besarnya. Mama Lastri adalah potret klasik wanita yang terperangkap dalam delusi dan mimpinya sendiri akan kemewahan. Sebuah fantasi yang dibangun dari tontonan sinetron murahan dan majalah gosip selebritas yang selalu bertengger di meja ruang tamunya, usang karena sering dibaca. Sejak gadis, ia selalu mendambakan kehidupan glamor, mengenakan perhiasan berkilau, menghadiri pesta-pesta megah, dan dikelilingi oleh para sosialita. Namun, takdir berkata lain. Ia menikah dengan seorang pegawai negeri biasa, Bapak Slamet, yang jujur dan sederhana, hidup dalam batas-batas penghasilan yang pas-pasan, sebuah realita yang tak pernah ia inginkan, dan selalu ia rasakan sebagai belenggu. Suaminya meninggal dunia karena sakit saat Dani masih kecil, meninggalkan Mama Lastri dengan satu-satunya harapan dan obsesi yang kini terpaku pada putranya, Dani. Dani menjadi satu-satunya aset, satu-satunya tiket emas, satu-satunya jalan pintas yang ia yakini akan membawanya keluar dari kemiskinan dan menuju kehidupan mewah yang selalu ia idamkan. Mama Lastri mendidik Dani dengan satu prinsip dasar yang terus-menerus ia tanamkan sejak Dani bisa memahami kata-kata. Cari istri yang kaya, nak. Itu kunci kebahagiaan sejati. Perempuan miskin hanya akan jadi beban. Sejak kecil, Dani sudah dijejali dengan cerita-cerita tentang betapa pentingnya status sosial, koneksi, dan tentu saja, harta benda. Ia dipaksa bergaul dengan anak-anak dari keluarga, berada. Meski seringkali Mama Lastri harus meminjam uang sana-sini dari tetangga atau bahkan dari rentenir kecil, hanya untuk bisa sekadar ikut makan di kafe mahal atau membeli pakaian bermerek palsu agar Dani terlihat pantas di lingkaran teman-temannya. Mama Lastri tak peduli pada biaya, asalkan citra keluarga mereka tetap terjaga di mata orang lain. Ketika Dani membawa Laras ke hadapannya sebagai kekasih, Mama Lastri tidak melihat seorang gadis muda yang polos dan cerdas, melainkan sebuah investasi. Laras pintar, sangat pintar, bahkan melebihi rata-rata. Mama Lastri yakin kepintaran Laras bisa membawanya pada posisi tinggi di perusahaan multinasional, atau bahkan menciptakan bisnis sendiri yang sukses besar. Laras, di matanya, adalah tiket lotre yang potensial, sebuah kuda pacu yang bisa ia latih untuk memenangkan perlombaan kekayaan. Itulah mengapa ia bersikap manis di awal perkenalan, dengan senyum palsu yang menawan dan pujian-pujian yang berlebihan. Ia tak henti-hentinya menggali informasi tentang latar belakang Laras, berharap menemukan tambang emas tersembunyi, silsilah keluarga kaya yang mungkin terlupakan, atau warisan tak terhingga yang bisa mereka klaim. Sayangnya, Laras benar-benar kosong dalam pandangannya. Tidak ada warisan yang jelas, tidak ada keluarga kaya yang muncul, bahkan dermawan misterius, Tuan A, yang disebut-sebut Laras pun tak bisa ia lacak keberadaannya. Investigasi diam-diam Mama Lastri hanya menemukan bahwa Laras benar-benar seorang anak panti asuhan tanpa jejak kekayaan. Kekecewaan Mama Lastri sangat besar ketika fakta itu terungkap. Namun, ia tidak serta-merta membatalkan pernikahan Dani. Obsesinya terhadap uang terlalu kuat. Ia masih berpikir, mungkin aku bisa memeras kepintarannya. Dia kan cerdas, pasti gampang dapat duit. Ia mulai membayangkan Laras akan bekerja keras membanting tulang, menghasilkan uang banyak, lalu uang itu akan ia kelola sepenuhnya untuk memenuhi gaya hidupnya yang mewah. Setelah pernikahan sederhana Dani dan Laras, tuntutan Mama Lastri mulai menggunung. Setiap kali Laras berhasil dalam kuliahnya atau mendapatkan nilai bagus, Mama Lastri bukannya bangga sebagai mertua, malah berkata sinis, "Bagus, cepat lulus, cari kerja yang gajinya besar. Kita butuh mobil baru, rumah ini juga sudah tua, harus direnovasi." Obsesinya terhadap harta dan status sosial kian menjadi-jadi setelah Laras dan Dani tinggal serumah dengannya. Mama Lastri memegang kendali penuh atas keuangan rumah tangga. Gaji Dani, yang sebenarnya tidak seberapa karena ia bekerja di perusahaan kecil, ia pegang erat-erat. Setiap rupiah harus melewati tangannya. Ia bahkan mengatur uang belanja harian dengan ketat.
Namun untuk kebutuhannya sendiri, ia tak segan-segan menghabiskan. Laras, yang bahkan tidak punya uang saku sendiri, harus meminta izin jika ingin membeli keperluan pribadi yang sangat mendasar seperti sabun mandi atau pembalut. Itu pun seringkali ditolak atau diberi dengan disertai omelan panjang yang merendahkan. Untuk apa beli baju baru? Baju yang itu saja masih bagus. Kamu itu menantu, bukan model atau anak pejabat. Adalah salah satu kalimat favorit Mama Lastri, seringkali dilontarkan sambil membanding-bandingkan Laras dengan menantu-menantu tetangga yang menurutnya lebih berhasil, yaitu yang berasal dari keluarga kaya atau punya penghasilan puluhan juta. Lihat itu, Bu RT menantunya bisa membelikan ibunya perhiasan baru, kalung berlian. Kamu memberikan aku uang jajan saja tidak pernah, yang ada hanya membebani. Laras selalu merasa muak mendengar perbandingan dan hinaan itu. Ia tahu Mama Lastri tidak peduli dengan kebahagiaannya atau kebahagiaan Dani. Yang ia pedulikan hanyalah uang, barang mewah, status sosial yang bisa ia pamerkan di arisan RT, dan pengakuan dari lingkungan. Mama Lastri seringkali membeli barang-barang tak penting, seperti tas bermerek palsu kualitas rendah atau perhiasan imitasi berkilau yang ia pamerkan seolah-olah asli, demi menaikkan gengsi di mata tetangga dan kerabat. Sementara itu, di rumah, bahan makanan seringkali terbatas, dan Laras harus memutar otak untuk menyajikan makanan yang cukup gizi untuk mereka bertiga, seringkali dengan porsi yang sangat minim untuk dirinya sendiri. Mama Lastri juga sangat pandai bermain peran di depan orang lain. Di luar rumah, ia akan tersenyum ramah, memuji Laras di depan tetangga, bahkan mengatakan betapa beruntungnya punya menantu sepintar Laras yang selalu membantu di rumah. Namun, begitu pintu rumah tertutup, topeng manis itu langsung jatuh, digantikan oleh wajah penuh perhitungan, tatapan tajam, dan kata-kata pedas yang menusuk. Dani sendiri terjebak di tengah-tengah perangai ibunya dan penderitaan Laras. Ia mencintai ibunya, namun ia juga tahu ibunya seringkali egois dan berlebihan. Hanya saja, Dani terlalu lemah untuk menentang. Setiap kali ia mencoba membela Laras, Mama Lastri akan mengeluarkan senjata pamungkasnya. Kamu tega melihat ibumu sedih? Ibu sudah membesarkanmu sendirian. Nak, ibu sudah berjuang demi kamu. Ini semua demi kebaikan kamu juga, agar kamu punya masa depan yang cerah. Kalimat-kalimat manipulatif itu selalu berhasil membuat Dani bungkam, menunduk, dan akhirnya mengalah, membiarkan Laras menerima hinaan. Ia melihat Laras yang menderita, namun tak berdaya untuk melakukan apapun, terbelenggu oleh rasa bersalah dan kewajiban pada ibunya. Laras mengamati semua ini. Ia mempelajari pola Mama Lastri, kelemahan Dani yang mudah dimanipulasi, dan sistem yang mengikat mereka. Obsesi Mama Lastri terhadap uang dan status adalah titik krusial yang Laras rencanakan untuk ia manfaatkan nanti. Ia tidak akan melawan dengan amarah atau air mata. Ia akan melawan dengan sesuatu yang paling Mama Lastri inginkan dan butuhkan, kemudian ia akan merenggutnya kembali dengan cara yang paling menyakitkan. Setiap hinaan yang ia terima, setiap air mata yang ia telan, kini ia catat dalam benaknya, menjadi bahan bakar yang membakar tekadnya, menunggu waktu yang tepat untuk ledakan balas dendamnya. Bagi Laras, setiap hari adalah puncak dari hinaan yang tak berkesudahan, sebuah siklus kekejaman yang tak pernah berhenti. Namun, ada satu hari, beberapa minggu sebelum pengajuan cerai yang mengubah segalanya, yang terasa lebih pedih, lebih menghancurkan, dan menjadi titik didih terakhir dari kesabarannya yang telah bertahun-tahun diuji. Itu adalah hari arisan bulanan Mama Lastri, sebuah ritual sosialita kelas menengah ke bawah yang selalu menjadi ajang pamer dan gosip bagi para ibu-ibu di komplek perumahan mereka yang sederhana. Pagi itu, Laras sudah disibukkan sejak subuh. Ia bahkan tak sempat menikmati secangkir teh panas, apalagi sarapan. Mama Lastri menginginkan rumah bersih tanpa noda, setiap sudut berkilau seperti cermin. Laras, dengan sisa-sisa tenaganya, menyapu, mengepel, mengelap setiap sudut lemari,
Bahkan membersihkan patung-patung keramik usang berbentuk angsa dan guci bergambar naga yang selalu Mama Lastri banggakan, meski jelas-jelas itu barang KW super dari pasar. Sementara Laras sibuk bak Cinderella yang hanya mengenakan daster lusuh, Mama Lastri duduk santai di ruang tamu, menelepon teman-temannya dengan suara melengking untuk pamer menu masakan yang disiapkan oleh menantuku yang pintar masak. Dia yang membuat semua resepnya sendiri. Padahal Laraslah yang meracik semua hidangan sendirian, mengikuti resep standar dari internet karena budget yang sangat terbatas. Laras, cepat potong buahnya yang rapi. Jangan asal-asalan. Nanti tamu-tamuku berpikir kamu tidak pernah diajari etika. Potong itu seperti potongan buah di hotel bintang 5, teriak Mama Lastri dari ruang tamu. Meski Laras sudah memotong buah dengan presisi seorang koki profesional, menata buah naga, melon, dan anggur dalam piring saji dengan artistik. Matanya selalu tajam mencari-cari celah untuk mengkritik. Puncaknya terjadi sekitar pukul 2 siang, saat para ibu-ibu arisan mulai berdatangan. Suara mobil dan tawa renyah memecah keheningan siang. Ruang tamu yang semula senyap, kini riuh dengan suara tawa dan obrolan tentang perhiasan emas terbaru, tas Hermes palsu yang baru saja mereka beli di Mangga 2, dan rencana liburan ke luar negeri yang hanya sebatas angan-angan namun selalu jadi topik hangat. Laras, yang baru saja selesai menyajikan minuman dingin dan cemilan di meja utama, mencoba mundur perlahan ke dapur, ingin menghindari perhatian yang tak ia inginkan. Ia merasa risih dengan tatapan menilai para ibu-ibu, seolah ia adalah pameran yang tak kasat mata. Namun, Mama Lastri menahannya. Laras, jangan pergi dulu. Sini, nak. Mama Lastri tersenyum manis, senyum paling palsu yang pernah Laras lihat pada teman-temannya, lalu menarik lengan Laras agar berdiri di sampingnya, seolah Laras adalah trofi yang harus dipamerkan. Ibu-ibu, ini lo menantuku. Laras, pintar sekali masak dan rajin. Dia yang siapkan semua hidangan ini, dari nasi goreng seafood sampai puding karamel. Semuanya dia yang masak sendiri, saya hanya mengawasi. Para ibu-ibu menatap Laras, sebagian tersenyum ramah namun dengan tatapan iba, sebagian lagi dengan tatapan mengamati dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah Laras adalah barang diskon di etalase toko. Laras merasakan tatapan mereka dan ingin sekali menghilang, tenggelam ke dalam lantai. Ia benci menjadi pusat perhatian seperti ini, apalagi ketika ia diperlakukan seperti barang pameran. Cantik ya, Bu Lastri. Rambutnya panjang, kulitnya bersih. Tapi kok mau ya, dia menikah dengan Dani? Padahal kan Dani anak satu-satunya, harusnya dapat yang sepadan, yang dari keluarga pejabat atau pengusaha. Celetuk Ibu Ida, salah satu teman arisan Mama Lastri, dengan nada sinis yang disamarkan seolah-olah basa-basi ramah. Matanya memicing, meneliti penampilan Laras yang sederhana. Senyum Mama Lastri sedikit berkedut, namun ia segera menguasainya, bahkan memutar bola matanya sedikit ke atas. Ia mengaitkan lengannya erat-erat ke lengan Laras, seolah penuh kasih sayang dan bangga. Ibu Ida ini ada-ada saja. Namanya juga cinta. Bu, cinta itu buta, ya kan, Laras? Ia tertawa renyah, tawa yang tak sampai ke matanya. Tapi ya begitu, Laras ini memang anak panti asuhan, Bu. Tidak punya keluarga lagi, kasihan sekali nasibnya. Jadi ya, saya anggap saja sebagai anak sendiri. Saya ajari semua dari nol. Bagaimana mengurus rumah tangga yang baik, bagaimana bersikap di depan orang, bagaimana bicara yang santun. Maklumlah, hidup di panti kan tidak diajarkan etika sosial dan tata krama yang tinggi seperti di keluarga kita. Laras merasakan tamparan keras di pipinya, padahal Mama Lastri tak menyentuhnya. Kata-kata itu jauh lebih menyakitkan dari pukulan fisik. Anak panti asuhan, tidak punya keluarga lagi, diajari etika sosial dari nol, kasihan sekali nasibnya. Setiap kata adalah belati yang menghunjam jantungnya, menusuk ke dalam lubuk hatinya. Ia merasa telanjang, semua privasinya,
Semua latar belakang kelamnya yang selama ini ia sembunyikan, diumbar di depan orang-orang asing dengan nada merendahkan, seolah ia adalah proyek amal Mama Lastri. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena amarah yang membakar, membara di setiap sel tubuhnya. Ia bisa merasakan tatapan iba dari beberapa ibu-ibu yang berhati nurani, dan tatapan merendahkan bercampur geli dari yang lain. Beberapa bahkan berbisik-bisik, menatap Laras seolah ia adalah hewan langka di kebun binatang. Kasihan sekali ya, Laras, timpal Ibu Siti, menatap Laras dengan prihatin. Tapi setidaknya dia pintar, Bu Lastri. Bisa jadi sarjana. Siapa tahu nanti jadi orang sukses, bisa bantu-bantu Dani. Mama Lastri tertawa renyah lagi, tawa yang menusuk gendang telinga Laras. Ah, pintar saja tidak cukup, Bu Siti. Di zaman sekarang, pintar tanpa koneksi dan modal itu sama saja bohong. Ujung-ujungnya kan harus kerja keras menghidupi keluarga. Apalagi kalau suaminya punya ibu yang sakit-sakitan seperti saya. Butuh biaya banyak untuk pengobatan dan perawatan. Saya ini sudah tua, banyak penyakit. Laras harus mengerti itu. Ia melirik Laras dengan tajam, seolah Laras adalah sumber dari segala beban hidup dan penyakitnya. Ya kan, Laras? Kamu harus bekerja lebih keras nanti, Nak, untuk masa depan Dani dan ibumu ini. Jangan sampai kami kekurangan, apalagi nanti kalau saya sakit parah. Laras hanya bisa menggigit bibir bawahnya, menahan diri untuk tidak meledak di tempat. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan pada semua orang bahwa ia bukan budak, bukan objek belas kasihan, dan Mama Lastri adalah seorang munafik kelas kakap. Ia ingin mengumpat, membalas setiap kata hinaan dengan ribuan kali lipat kekejaman. Namun, ia hanya bisa menunduk, matanya menatap lantai pualam yang dingin, di mana pantulan dirinya tampak kecil dan tak berdaya. Di kepalanya, ia mulai menyusun kalimat demi kalimat, rencana demi rencana. Kata-kata Mama Lastri hari itu bukan hanya hinaan, tapi bahan bakar yang sempurna untuk api balas dendam yang sudah lama berkobar di hatinya. Mama Lastri telah mempermalukannya di depan banyak orang, memperlihatkan betapa rendahnya ia di mata mertuanya, betapa ia tak berharga. Laras bersumpah, ia akan membuat Mama Lastri merasakan rasa malu dan penyesalan yang jauh lebih parah, di depan lebih banyak orang, di hari yang paling krusial bagi hidup mereka semua. Hari itu, di ruang tamu yang penuh tawa palsu itu, Laras telah memutuskan takdir Mama Lastri. Beberapa minggu setelah insiden arisan yang memalukan itu, suasana di rumah Mama Lastri terasa lebih mencekam dari biasanya. Bukan berarti sebelumnya ada kehangatan atau kedamaian, tetapi kini ada ketegangan yang pekat, seperti udara yang syarat listrik sebelum badai besar. Mama Lastri sering berbisik-bisik dengan Dani di telepon. Suaranya pelan tapi penuh desakan. Atau mereka berdua berbicara di sudut ruangan yang jauh dari jangkauan telinga Laras. Laras tahu ada sesuatu yang sedang mereka rencanakan. Naluri yang diasah selama bertahun-tahun dalam tekanan mengatakan kepadanya bahwa ini bukan kali pertama Mama Lastri mengancam perceraian. Sebuah gertakan kosong yang sering ia gunakan. Tapi kali ini, firasat Laras berteriak bahwa itu berbeda. Ini adalah akhir yang ia nanti-nantikan. Namun dengan cara yang belum ia duga sepenuhnya. Pada suatu sore yang terik, tepat setelah Laras selesai mencuci tumpukan baju kotor yang menggunung dan mengeringkannya di jemuran belakang, yang baunya bercampur aduk dengan asap knalpot kendaraan di jalan, Mama Lastri memanggilnya ke ruang tamu. Suaranya datar, tanpa emosi, namun ada perintah mutlak di dalamnya. Dani sudah duduk di sofa tunggal di sana. Wajahnya keruh dan matanya merah sembab, menghindari tatapan Laras. Ia tampak seperti anak kecil yang baru saja dimarahi, penuh rasa bersalah namun tak berdaya. Mama Lastri, di sisi lain, duduk tegak di sofa 3 dudukan, punggungnya lurus sempurna, dengan raut wajah dingin dan tegas, seolah ia adalah hakim yang akan menjatuhkan vonis mati. Di tangannya, ia memegang selembar kertas yang Laras yakini adalah draft surat gugatan cerai. Laras,
Suara Mama Lastri terdengar formal, menusuk telinga, bahkan lebih menusuk dari pisau tajam. Kami sudah memikirkannya matang-matang. Dani dan saya, kami sepakat. Kami rasa, pernikahan ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Kami akan mengajukan gugatan cerai. Laras menatapnya datar. Tidak ada riak terkejut di matanya yang biasanya tampak lelah. Ia sudah tahu. Beberapa hari sebelumnya, ia bahkan sempat melihat Dani menyembunyikan beberapa dokumen pengadilan. Seolah-olah Laras tidak punya emosi sama sekali. Ia hanya berdiri diam di tengah ruangan, punggungnya tegak, menunggu kalimat selanjutnya. Ia adalah penonton di drama yang ia ciptakan sendiri. Kamu tidak punya apa-apa, Laras. Tidak ada kontribusi finansial yang berarti selain menjadi beban Dani. Hanya bisa merepotkan Dani, membebani keuangannya. Lanjut Mama Lastri, nadanya penuh tuduhan dan penghinaan yang begitu transparan. Hidup kami jadi susah karena kamu. Dani harus kerja banting tulang dari pagi sampai malam, mengambil lembur terus-menerus demi memenuhi kebutuhan yang seharusnya bisa kamu bantu. Sementara kamu hanya di rumah mengurus pekerjaan yang seharusnya bisa kami sewa pembantu dengan gaji lebih murah dari biaya makanmu. Dani akhirnya mendongak, matanya bertemu dengan mata Laras sejenak. Ada secercah penyesalan dan kepedihan yang begitu dalam di sana, sebuah kilasan emosi yang nyaris tidak terlihat, tapi segera lenyap digantikan oleh ketakutan saat Mama Lastri meliriknya tajam, seolah memperingatkan. Dani menunduk lagi, memandang ke ujung sepatunya yang usang. Mama benar, Laras, kata Dani pelan. Suaranya hampir tak terdengar, seolah setiap kata tercekat di tenggorokannya. Maafkan aku, ini mungkin yang terbaik untuk kita semua. Kita memang lebih baik berpisah. Jantung Laras berdetak kencang, bukan karena patah hati atau kesedihan, melainkan karena kegembiraan yang membara. Sebuah euforia kemenangan yang nyaris tak tertahankan. Ini dia. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu, skenario yang ia dambakan. Pintu keluar dari neraka ini, dan awal dari rencananya yang telah matang. Ia akan membiarkan mereka menggali lubang kubur mereka sendiri. Baiklah, jawab Laras tenang. Suaranya bahkan lebih tenang, lebih terkontrol, dan lebih dingin dari yang ia bayangkan. Ada nada kekuatan yang tak terduga dalam suaranya. Aku setuju. Jawaban Laras yang begitu lugas, tanpa tangisan, tanpa permohonan, tanpa perlawanan, tanpa drama, membuat Mama Lastri dan Dani terdiam, sedikit terkejut. Mereka mungkin mengharapkan tangisan histeris, raungan putus asa, permohonan agar tidak diceraikan, atau setidaknya pertengkaran hebat yang akan berakhir dengan Laras mengurung diri di kamar. Ekspresi mereka menunjukkan kebingungan yang jelas. Setuju? Mama Lastri mengangkat sebelah alisnya yang sudah disulam rapi, matanya menyipit penuh kecurigaan. Ia menyilangkan tangan di dada. Tidak ada keberatan sama sekali, tidak ada permintaan. Untuk apa keberatan, Ma? Laras menjawab, kini membiarkan sedikit senyum tipis, nyaris tak terlihat, namun penuh misteri terukir di bibirnya. Senyum yang membuat Mama Lastri sedikit bergidik, merasakan keanehan yang tak ia mengerti. Aku sudah lelah. Lelah dengan semua hinaan tak berkesudahan. Lelah dengan semua tuntutan yang tidak masuk akal. Lelah dengan perlakuan keji kalian yang merendahkan. Aku sudah siap, lebih dari siap. Jadi, kapan pengajuan gugatan akan dilakukan? Aku ingin ini cepat selesai. Mama Lastri dan Dani saling pandang. Mereka melihat Laras yang berbeda. Laras yang tidak lagi tertindas, tidak lagi merana. Ada aura aneh yang memancar dari dirinya. Sesuatu yang sulit mereka mengerti. Sebuah kepercayaan diri yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, Mama Lastri cepat menguasai dirinya, mengira Laras hanya bersikap angkuh, mencoba menutupi rasa sakit hatinya. Ia tak sudi mengakuinya. Bagus kalau begitu. Tidak perlu drama-drama murahan lagi, kata Mama Lastri, berusaha terdengar puas,
meskipun ada sedikit keganjilan di suaranya. Besok lusa, pengacara kami akan menghubungi kamu untuk mengurus semua dokumen. Kita akan segera menyelesaikan semua ini di pengadilan. Kamu tidak akan menuntut harta Gonogini, kan? Kamu kan tidak punya apa-apa, jadi tidak ada yang bisa kamu tuntut dari kami. Laras tertawa kecil. Tawa yang dingin, tidak ada kehangatan di dalamnya, hanya sebuah nada mengejek yang tersembunyi. Tentu saja tidak, Ma. Aku tidak butuh harta kalian yang bahkan untuk hidup kalian sendiri pun seringkali pas-pasan. Percayalah, Ma, aku punya lebih dari cukup. Kalimat terakhir itu terucap begitu saja. Sebuah selipan yang Laras biarkan lepas dari bibirnya untuk menanam benih kecurigaan dalam benak Mama Lastri. Dan berhasil. Wajah Mama Lastri menunjukkan sedikit kebingungan. Matanya menyipit, seolah ia sedang mencoba menguraikan teka-teki yang baru saja dilemparkan Laras. Namun, ia segera menepisnya. Mustahil. Laras hanyalah anak panti asuhan miskin yang tidak punya apa-apa. Itu yang selama ini ia tahu, itu yang selama ini ia yakini, dan itu yang selama ini ia pamerkan pada semua orang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan yang bagai penjara, Laras tidur dengan damai. Tidak ada air mata yang tumpah di bantal. Tidak ada rasa sesak di dada yang biasanya menghimpit setiap kali ia memejamkan mata. Yang ada hanyalah sebuah rencana besar yang mulai terwujud. Ia telah memberikan lampu hijau pada mereka untuk memulai kehancuran mereka sendiri. Kini, ia hanya perlu menunggu. Menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dan membuat mereka menyesal, bukan hanya seumur hidup, tapi hingga napas terakhir mereka diembuskan. Api balas dendam itu telah menemukan jalurnya. Malam itu, setelah Mama Lastri dan Dani bergegas masuk ke kamar mereka dengan langkah tergesa-gesa, entah untuk berdiskusi lebih lanjut tentang perceraian atau sekadar menghindar, Laras tidak langsung tidur. Bagi Laras, kamar kecil yang pengap dan sumpek itu, yang selama ini terasa seperti sangkar sempit yang mencekiknya, kini seolah berubah menjadi pusat komando, sebuah ruang strategi pribadinya. Dengan ponsel lama yang sudah usang dan retak di beberapa bagian, yang selama ini ia sembunyikan dengan cermat di balik tumpukan buku pelajaran kuliahnya yang tak pernah tersentuh, Laras mulai bekerja. Bukan ponsel pintar canggih dengan layar sentuh mengilap, tapi cukup untuk koneksi internet dasar dan beberapa aplikasi penting yang ia butuhkan untuk melancarkan misinya. Mama Lastri, yang paranoid dan ingin mengendalikan segalanya, selalu mengecek ponsel Dani dan bahkan sesekali ponsel Laras untuk mencari bukti, pengkhianatan, atau pemborosan. Jadi, memiliki ponsel cadangan yang tak terdeteksi adalah sebuah keharusan mutlak. Laras membuka sebuah file rahasia di layanan cloud storage yang terenkripsi, yang sudah ia persiapkan dengan teliti dan penuh perhitungan selama berbulan-bulan. File itu berisi semua data yang ia kumpulkan, seperti seorang detektif profesional yang mengamati targetnya. Rekaman percakapan saat Mama Lastri menghina dan merendahkannya dengan kata-kata paling keji, tangkapan layar pesan-pesan bernada merendahkan dari Dani yang dulu ia simpan sebagai bukti, bahkan foto-foto porsi makanannya yang minim atau makanan sisa yang seringkali menjadi satu-satunya santapan yang bisa ia nikmati. Ini bukan hanya untuk pembuktian di pengadilan, tapi juga untuk kepuasan batinnya sendiri. Setiap bukti adalah tetesan racun yang ia kumpulkan secara perlahan, menunggu saat yang tepat untuk disuntikan langsung ke jantung mereka. Kemudian, ia membuka aplikasi emailnya. Sejak beberapa bulan lalu, Laras sudah menjalin komunikasi intensif dengan pihak keluarga yang selama ini mencarinya. Ternyata, dermawan misterius yang selama ini mendanai panti asuhan tempat Laras dibesarkan, yang hanya ia kenal sebagai Tuan A, adalah Tuan Harjuno Wijoyo, ayah kandungnya yang selama ini ia kira sudah meninggal. Laras mengetahui kebenaran mengejutkan ini beberapa bulan yang lalu, saat sebuah firma hukum besar dan sangat terkemuka menghubunginya melalui kepala panti asuhan, yang telah memegang rahasia ini selama bertahun-tahun atas permintaan Tuan Harjuno sendiri.
Firma hukum itu telah melakukan investigasi selama bertahun-tahun untuk menemukan putri tunggal Tuan Harjuno yang hilang diculik saat balita, sebuah kasus yang bahkan pernah menjadi berita nasional. Laras selama ini sengaja tak memberitahu Dani atau Mama Lastri tentang penemuan ini, menunggu momen yang paling tepat untuk mengungkapkan segalanya. Ia ingin mereka merasakan penderitaan yang sama, atau bahkan lebih parah, dari apa yang telah ia rasakan. Email terbaru itu datang dari pengacara keluarganya, seorang wanita bernama Nona Renata, yang terkenal dingin, cerdas, dan tanpa ampun di meja hijau. Subjek emailnya jelas, update terkini jadwal pertemuan final. Laras membaca isinya dengan saksama, setiap kata tertanam di benaknya. Rupanya, semua dokumen yang diperlukan untuk mengonfirmasi identitasnya sebagai ahli waris sah telah lengkap dan tak terbantahkan. Hasil tes DNA yang dilakukan secara diam-diam, data sidik jari, catatan medis lama, dan berbagai bukti forensik lainnya yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Laras Pramudita adalah Laras Wijoyo, putri tunggal grup Wijoyo, salah satu konglomerat terbesar di Asia Tenggara. Email itu juga memberikan informasi sekilas tentang aset-aset yang akan segera menjadi miliknya. Jumlahnya fantastis, jauh melebihi imajinasi terliar Mama Lastri tentang kemewahan. Sebuah jet pribadi, beberapa properti mewah di berbagai belahan dunia, saham mayoritas di berbagai perusahaan raksasa yang bergerak di bidang energi, teknologi, dan properti, serta rekening bank dengan saldo tak terhingga yang bisa ia akses kapan saja. Nona Laras, semua sudah siap. Identitas Anda sebagai ahli waris tunggal grup Wijoyo telah dikonfirmasi secara hukum dan tanpa celah. Kami menunggu instruksi Anda untuk langkah selanjutnya, tulis Nona Renata dalam emailnya yang profesional dan lugas. Apakah Anda ingin melanjutkan rencana awal untuk menunggu sampai hari persidangan cerai tiba? Semua tim kami siap kapan saja Anda butuhkan. Laras tersenyum tipis, senyum yang kali ini bukan senyum palsu atau tertekan, melainkan senyum kemenangan. Tentu saja, gumamnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar di dalam keheningan kamar. Itu adalah rencana terbaik, kejutan yang paling sempurna. Ia segera membalas email itu, mengkonfirmasi rencananya untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya sampai momen terakhir di pengadilan. Saat semua mata tertuju padanya, saat penyesalan akan terpancar jelas di wajah Mama Lastri dan Dani. Ia meminta Nona Renata untuk memastikan kedatangan mereka saat persidangan nanti, lengkap dengan segala bukti, dokumen legal, dan tim pendukung yang dibutuhkan untuk membuat pengungkapan itu spektakuler dan tak terbantahkan. Ia ingin kejutan ini sempurna, sebuah pertunjukan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Selain itu, Laras juga melakukan riset kecil tentang perusahaan tempat Dani bekerja dan beberapa bisnis sampingan yang seringkali Mama Lastri desak Dani untuk lakukan. Ia tahu Mama Lastri sering mendesak Dani untuk meminjam uang atau melakukan transaksi mencurigakan demi membiayai gaya hidup mewah mereka yang seringkali melebihi batas. Laras mencurigai adanya potensi penyelewengan keuangan atau bahkan praktik ilegal yang dilakukan atas nama perusahaan Dani. Ia mencari celah, potensi masalah hukum yang bisa saja muncul di kemudian hari jika Mama Lastri terus-menerus memaksakan kehendaknya yang serakah pada Dani. Dani, yang polos, penurut, dan mudah dikendalikan, bisa dengan mudah terjebak dalam masalah besar yang akan menghancurkan masa depannya. Laras menyadari bahwa balas dendam bukan hanya tentang membuat mereka menyesal secara emosional. Ia ingin memastikan bahwa penyesalan itu datang dengan konsekuensi nyata, terutama bagi Mama Lastri yang terobsesi dengan uang dan status. Jika Mama Lastri tahu bahwa ia telah mengusir berlian yang selama ini ia injak-injak, sementara ia sendiri hidup dalam ilusi kemewahan yang rapuh dan bahkan bisa terancam secara hukum, itu akan menjadi hukuman paling berat yang bisa Laras berikan. Ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi juga tentang keadilan. Ia menghabiskan sisa malam itu dengan menyusun strategi mental, membayangkan setiap skenario yang mungkin terjadi di pengadilan.
Setiap langkah, setiap gerakan, setiap ekspresi yang akan ia tunjukkan di pengadilan, telah ia latih dan kuasai dalam benaknya. Ia tidak akan marah, tidak akan menangis, tidak akan menunjukkan kelemahan sedikit pun. Ia akan tenang, berwibawa, penuh kendali, dan membiarkan fakta-fakta berbicara, membiarkan kebenaran yang kejam itu menghantam mereka. Waktu adalah senjatanya. Kesabaran adalah perisainya. Dan kini, ia telah menemukan amunisi paling mematikan untuk melancarkan perang ini. Sejak pengumuman perceraian itu, sebuah deklarasi perang tak tertulis dari Mama Lastri, hidup Laras bukannya membaik, malah semakin memburuk drastis. Mama Lastri seolah menemukan alasan baru, sebuah justifikasi sempurna, untuk melampiaskan segala kekesalan dan frustrasinya yang menumpuk. Ia yakin, Laras hanya berpura-pura tenang, berlagak tegar, dan bahwa di balik topeng ketenangan itu Laras pasti sedang merana, hancur, dan menangis dalam diam. Demi mempercepat proses perceraian dan memberi pelajaran yang tak akan pernah Laras lupakan, Mama Lastri meningkatkan tekanan ekonomi hingga ke tingkat yang paling kejam dan tak manusiawi, berharap Laras segera menyerah kalah. "Laras, mulai hari ini, jatah makanmu hanya ini," kata Mama Lastri suatu pagi, suaranya dingin membeku seperti es, saat mereka duduk di meja makan. Ia meletakkan sepotong kecil tempe goreng yang nyaris tak bertumbuh, irisan timun layu, dan gundukan nasi seukuran kepalan tangan balita di piring Laras yang usang. Di piring Dani dan dirinya sendiri, ada telur dadar tebal, potongan ayam goreng, dan semangkuk besar sayuran segar lengkap dengan taburan bawang goreng yang renyah. Aroma menggoda dari masakan mereka berdua menusuk indera penciuman Laras, yang perutnya sudah keroncongan sejak subuh. "Kamu kan sudah mau cerai, jadi jangan berharap banyak. Ini saja sudah untung tidak kuusir sekarang juga, menumpang di rumah orang dengan seenaknya." Laras hanya menatap piringnya yang menyedihkan. Perutnya memang perih melilit, berteriak minta diisi, tapi rasa perih di hatinya jauh lebih mendominasi. Ini bukan lagi tentang lapar fisik, melainkan tentang harga diri yang terus-menerus diinjak-injak, diperlakukan tak ubahnya seperti pengemis. Ia menelan ludah yang terasa pahit, memaksakan diri untuk memakan jatahnya tanpa mengeluh sedikit pun, mengabaikan tatapan Ibadani yang sekilas dan penuh penyesalan, dan tatapan puas Mama Lastri yang seolah menikmati setiap penderitaannya. Mama Lastri bahkan sesekali menyuapkan potongan ayam ke mulut Dani sambil mencibir. "Lihat itu, Dani. Ini baru makanan bergizi untuk anak ibu. Bukan makanan orang yang tidak tahu diri." Bukan hanya makanan. Listrik di kamar Laras, yang memang sudah redup, seringkali dipadamkan, terutama di malam hari, dengan alasan menghemat biaya, dan listrik itu mahal. Padahal, seluruh rumah utama terang benderang dengan lampu-lampu yang tak perlu, bahkan beberapa lampu hias menyala di siang hari. Laras harus belajar atau membaca email penting dari Nona Renata dengan cahaya lilin yang berkelip-kelip atau senter ponsel lamanya, merasakan panas yang menyengat di wajahnya dan mata yang perih karena kelelahan. Air untuk mandi pun seringkali dijatah, hanya cukup untuk membilas badan seadanya. Air keran di kamar mandi seringkali hanya menetes, memaksa Laras mandi dalam waktu singkat dan air dingin yang menusuk tulang. "Dani sudah tidak sanggup lagi membiayai kamu, Laras." Mama Lastri akan mengulang kalimat itu berulang kali, dengan nada bosan dan merendahkan, seolah-olah Laras adalah beban paling berat di muka bumi yang harus segera disingkirkan. "Seharusnya kamu bersyukur masih dikasih tempat tinggal dan makanan, meskipun sedikit. Kamu itu bukan siapa-siapa lagi di sini, tidak punya hak apa-apa." Tekanan ini juga merambah ke hal-hal kecil yang sangat fundamental, membuat Laras merasa tak punya privasi sedikit pun. Mama Lastri mulai mengunci lemari es dan lemari dapur, hanya membukanya saat ia atau Dani ingin mengambil sesuatu. Kunci gembok kecil terpasang di sana, seolah-olah Laras adalah maling. Laras harus meminta izin untuk setiap gelas air minum, setiap sendok nasi, bahkan untuk mengambil sepotong buah yang tersisa di mangkuk.
Pernah suatu malam, Laras terbangun karena rasa haus yang luar biasa. Tenggorokannya terasa kering dan gatal. Ia berjalan mengendap-endap ke dapur. Namun lemari es terkunci rapat dengan gemboknya yang mencolok. Ia memutuskan untuk minum air keran saja. Namun Mama Lastri tiba-tiba muncul dari kegelapan lorong, seolah hantu, dengan tatapan mata tajam. "Mau apa kamu di dapur malam-malam begini? Mencuri makanan, ya?" tuduh Mama Lastri. Suaranya tajam menusuk kesunyian malam. "Sudah kubilang, kalau lapar atau haus, tunggu sampai pagi. Kamu itu sudah bukan bagian dari keluarga ini. Tahu? Jangan coba-coba mencari kesempatan dalam kesempitan." Laras hanya diam, tidak membantah sedikit pun. Ia tahu setiap kata bantahan hanya akan memperpanjang siksaan dan memberikan Mama Lastri alasan untuk berteriak lebih keras. Ia kembali ke kamarnya dengan tenggorokan kering dan perut yang meronta. Namun hatinya dipenuhi tekad yang semakin membara. Setiap perlakuan kejam, setiap hinaan yang ia terima, setiap tetes air mata yang ia tahan, hanya menambah bahan bakar pada api balas dendamnya yang sudah menyala. Ia membiarkan mereka percaya bahwa ia tertekan, bahwa ia menderita, bahwa ia telah hancur. Biarkan mereka merasa puas di atas penderitaan palsu ini, karena penderitaan yang sesungguhnya akan segera mereka rasakan. Dani sendiri semakin pasif dan menghilang dari pandangan. Ia seringkali terlihat lesu, bahunya melorot, matanya cekung, dan ia jarang pulang ke rumah kecuali saat makan atau tidur. Ia seringkali memilih pulang larut malam atau tidur di kantor, menghindari konfrontasi dengan Laras atau Mama Lastri. Laras tahu Dani merasa bersalah. Ada gurat-gurat penyesalan di wajahnya yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Tapi rasa bersalahnya tidak cukup kuat untuk melampaui ketakutan dan ketergantungannya pada Mama Lastri. Dani hanya bisa menghela napas, menunduk, dan sesekali mencuri pandang ke arah Laras dengan tatapan penuh penyesalan yang tak berarti. Namun, penyesalan itu tidak pernah termanifestasi dalam tindakan nyata untuk membela Laras, dan Laras melihatnya sebagai kelemahan yang tak termaafkan. Laras menggunakan waktu luangnya, saat Mama Lastri sedang bersosialisasi di luar atau tidur siang, untuk menyelesaikan sisa-sisa persiapannya. Ia mendalami hukum perceraian, mencari tahu celah-celah yang mungkin bisa digunakan Mama Lastri untuk memerasnya, meskipun ia tak punya apa-apa yang bisa diperas dari pandangan mereka, dan terus berkomunikasi secara rahasia dengan Nona Renata. Informasi tentang grup Wijoyo dan aset-asetnya semakin jelas di benaknya, sebuah kekuatan besar yang siap ia gunakan. Ia tidak hanya akan membalas dendam, tapi juga membangun kembali kehidupannya yang telah dicuri, dan merebut kembali semua haknya yang dulu dirampas. Tekanan ekonomi yang kejam ini justru menjadi pendorong baginya, sebuah cambuk yang memacu tekadnya. Ia tak sabar untuk melihat wajah Mama Lastri yang pucat pasi, penuh penyesalan, dan terkejut saat semua rahasia terungkap di depan mata dunia. Dani adalah pria yang, pada dasarnya, memiliki hati yang baik dan lembut. Namun, kebaikan fundamental itu tertutup rapat oleh lapisan tebal ketakutan yang mengakar dan rasa bersalah yang ditanamkan Mama Lastri sejak ia masih kecil, bahkan sejak ia bisa mengingat. Ibunya adalah satu-satunya figur orang tua yang ia kenal, dan segala perkataan Mama Lastri adalah hukum mutlak baginya. Ia mencintai Laras, setidaknya ia pernah sangat mencintainya dengan sepenuh hati. Kilasan kenangan tentang Laras yang ceria dan penuh semangat di masa kuliah, tawa Laras yang dulu renyah dan menular, seringkali menghantuinya di malam hari, terutama saat ia terbangun dari mimpi buruk di mana ibunya terus-menerus memaki dan menyalahkannya atas segala kesulitan hidup. Sejak Laras dengan tenang dan tanpa emosi menyetujui perceraian, ada sesuatu yang berubah secara drastis dalam diri Dani. Ia mulai merasakan keanehan yang mendalam pada Laras. Gadis itu tidak lagi menangis terisak, tidak lagi memohon belas kasihan, atau bahkan mencoba membujuknya. Bahkan saat ibunya meningkatkan tekanan ekonomi hingga ke tingkat yang paling tidak manusiawi, menjauhkan makanan, membatasi air, memadamkan listrik di kamarnya, Laras tetap diam, tenang,
seolah semua perlakuan itu tak mempan sama sekali. Tatapan Laras seringkali kosong, menerawang, namun di balik kekosongan itu, Dani menangkap kilatan aneh, sesuatu yang misterius, bahkan sedikit menakutkan, seperti api yang tersembunyi. Ia merasa Laras bukan lagi perempuan yang dulu ia kenal, yang selalu tertindas dan rapuh. Laras yang sekarang terasa begitu jauh, seperti gunung es yang permukaannya tenang membeku namun menyimpan kekuatan dan ancaman besar di bawahnya. Dani mencoba berbicara dengan Laras beberapa kali, berusaha menembus dinding keheningan yang dibangun Laras. "Kamu baik-baik saja, Laras? Benarkah kamu tidak merasa tertekan?" tanyanya suatu malam, saat Laras sedang menyiapkan makan malam sendirian di dapur yang remang-remang, hanya ditemani cahaya lampu jalan dari jendela. Laras hanya menoleh sekilas. Tatapan matanya begitu dingin hingga membuat Dani bergidik. "Aku baik-baik saja, Dani. Lebih baik dari yang kau bayangkan. Sangat baik." Nada suaranya datar, tanpa emosi, tanpa jeda. Itu bukan nada kemarahan, tapi lebih seperti kelelahan yang mendalam, atau mungkin penolakan total atas segala bentuk simpati darinya. Pernyataan Laras di hari pengajuan cerai, "Aku tidak butuh harta kalian. Percayalah, aku punya lebih dari cukup," terus terngiang di benak Dani, seperti bisikan hantu yang tak bisa ia usir. Awalnya ia mengira itu hanya gertakan kosong, sebuah sindiran putus asa dari wanita yang terpojok. Tapi kini, seiring dengan ketenangan Laras yang aneh dan keberaniannya menahan semua tekanan, Dani mulai meragukan penilaian ibunya. Mungkinkah Laras menyimpan sesuatu yang besar? Laras yang begitu pintar, apakah mungkin ia hanya seorang anak panti asuhan biasa tanpa koneksi apapun? Pikiran itu mengganggunya siang dan malam. Ia mencoba mencari informasi tentang masa lalu Laras, menghubungi teman-teman kuliah Laras yang sudah lama tak ia temui, bahkan mencari jejak panti asuhan tempat Laras dibesarkan. Namun, setiap kali ia bertanya, informasinya selalu sama, seragam. Laras adalah anak panti asuhan tanpa keluarga atau harta, seorang yatim piatu yang diasuh yayasan. Dani tak tahu bahwa jejak digital dan informasi pribadi Laras telah dilindungi dan dibersihkan oleh tim pengacara keluarganya yang sangat profesional, membuatnya tak terdeteksi oleh siapapun yang mencoba melacaknya. Rasa bersalah Dani semakin memuncak setiap kali ia melihat ibunya memperlakukan Laras dengan kejam, bahkan lebih parah dari seorang pembantu. Ia melihat Laras makan jatah yang hanya seujung jari, melihatnya belajar dengan penerangan minim yang merusak mata, dan ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia ingin membela, ingin menghentikan ibunya, ingin berteriak. Tapi setiap kali ia mencoba mengangkat suara, Mama Lastri akan mengeluarkan mantra andalannya. "Kamu durhaka. Kamu tega melihat ibumu stres dan mati? Ibu sudah susah payah membesarkanmu sendirian, berkorban segalanya. Ini semua demi kebaikan kamu juga. Dia itu parasit." Dani akan kembali menunduk, kalah telak, merasa tak berdaya dan terbelenggu. Suatu sore, saat ia hendak mengambil ponselnya yang tertinggal di kamar, Dani menemukan sebuah berkas kecil di bawah tumpukan kain di meja sudut kamar Laras, tersembunyi di balik buku-buku. Ia tahu tidak seharusnya menggeledah barang pribadi Laras, tapi rasa penasarannya terlalu besar, seolah ada magnet yang menarik tangannya. Itu adalah sebuah dokumen dengan kop surat firma hukum besar, dengan nama Renatap Associates yang ia kenali sebagai salah satu firma hukum top di Jakarta. Di dalamnya ada beberapa lembar informasi yang samar-samar tentang hak waris dan ahli waris tunggal. Dani tidak mengerti detailnya, tapi ini jelas bukan dokumen perceraian biasa. Ini terlihat seperti sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang terkait dengan kekayaan yang tak terbayangkan. Dani cepat-cepat mengembalikan berkas itu ke tempatnya. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah dengan begitu cepat. Keraguan itu kini berubah menjadi kecemasan yang menggigit, seperti predator yang siap menerkam. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia telah membuat kesalahan besar yang tak termaafkan?
Apakah ia dan ibunya telah salah menilai Laras? Apa yang sebenarnya Laras rencanakan? Ketakutan akan kemarahan ibunya beradu dengan ketakutan akan kehilangan Laras yang misterius ini. Dan lebih dari itu, ketakutan akan konsekuensi yang jauh lebih besar dari tindakan mereka. Dani melihat wajah Mama Lastri yang semakin bersinar karena kemenangan di atas penderitaan Laras, yang ia yakini sebagai tanda bahwa Laras sudah hancur. Namun, Dani merasakan firasat buruk yang mendalam, seolah ia sedang berjalan menuju jurang yang tak terlihat. Ia ingin memperingatkan ibunya, mengatakan bahwa Laras mungkin bukan seperti yang mereka kira. Namun, ia tahu Mama Lastri tidak akan mendengarkan. Ia terlalu buta oleh obsesinya sendiri. Malam-malam Dani kini diisi dengan mimpi buruk yang lebih gelap dan insomnia yang tak berkesudahan. Ia membayangkan Laras pergi, bukan sebagai wanita yang hancur dan menangis, tetapi sebagai wanita yang bangkit, berdiri tegar. Meninggalkan mereka dalam puing-puing penyesalan dan kehancuran. Keraguan itu menggerogoti Dani dari dalam, membuatnya resah dan gelisah hingga ke tulang. Ia tahu hari persidangan akan segera tiba, dan ia merasa akan ada kejutan besar yang menunggu mereka di sana. Kejutan yang mungkin akan mengubah segalanya, dan tidak akan berakhir baik bagi Mama Lastri dan dirinya. Di tengah tekanan yang semakin menjadi-jadi dan keraguan yang mulai menggerogoti hati Dani, Laras justru merasa semakin kuat, semakin tak terbendung. Setiap hinaan yang dilontarkan Mama Lastri, setiap tatapan merendahkan dari Dani yang dulu ia cintai, setiap porsi makanan yang dijatah hingga perutnya melilit perih, seolah menjadi pupuk subur bagi kebencian yang membara di dalam dadanya. Itu bukan kebencian yang membabi buta, yang menghancurkan dirinya sendiri, melainkan sebuah bara api yang memberinya tujuan, fokus, dan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tak lagi merasakan kepedihan yang melumpuhkan seperti dulu. Kini yang ada hanyalah tekad yang mengeras, dingin, dan tajam seperti baja. Malam itu, setelah Mama Lastri mengunci semua lemari dapur dengan gembok mencolok dan pergi ke ruang tamu untuk menonton sinetron kesayangannya dengan suara keras, mengabaikan sepenuhnya keberadaan Laras, Laras kembali ke kamarnya yang gelap dan sempit. Ia menyalakan senter dari ponsel lamanya. Cahayanya yang kekuningan menerangi dinding kamar yang mengelupas dan plafon yang berjamur. Laras duduk di lantai dingin, bersandar pada tembok yang lembab, dan memejamkan mata. Ia memutar kembali rekaman-rekaman pahit dalam benaknya, membiarkan setiap kenangan itu terbakar menjadi amunisi. Wajah Mama Lastri yang mencibir penuh penghinaan saat ia mengenakan baju sederhana di hari raya Idul Fitri. Menantu macam apa kamu? Tidak punya gengsi sama sekali. Malu-maluin keluarga Dani saja. Laras masih ingat bagaimana ia menunduk saat itu. Air mata berlinang di balik kelopak mata. Suara Mama Lastri yang melengking, menusuk telinga saat Laras jatuh sakit demam tinggi hingga menggigil kedinginan. Dasar lemah. Jangan pura-pura sakit agar tidak usah bekerja. Dasar parasit. Tidak ada obat. Tidak ada perhatian, hanya hinaan. Tatapan pasrah dan tak berdaya dari Dani saat Laras diomeli habis-habisan karena piring pecah, yang sebenarnya sudah retak duluan dan ia sudah memperingatkannya. Dani hanya menunduk, tak berani membela, memilih diam seperti patung. Ucapan Mama Lastri di arisan ibu-ibu komplek, yang menguliti habis harga dirinya di depan banyak orang asing, menyebutnya anak panti asuhan tanpa etika, dan tidak punya tata krama. Rasa malu dan marah saat itu terasa seperti dicambuk di depan umum. Perlakuannya sebagai pembantu, dipaksa mencuci baju hingga tangan kasar, memasak dengan budget minim, membersihkan rumah hingga larut malam, tanpa ucapan terima kasih sedikit pun. Setiap kenangan pahit itu bukan lagi air mata yang membasahi bantal, melainkan bahan bakar murni yang menyalakan api. Laras menghela napas panjang, bukan karena lelah, tapi karena memantapkan hati, mengisi paru-parunya dengan tekad. Ia tak akan memaafkan. Ia tak akan melupakan. Balas dendam ini bukan lagi sekadar pembalasan dendam pribadi,
tapi penegakan keadilan yang mutlak bagi dirinya sendiri, bagi gadis polos yang pernah ia tinggalkan di masa lalu, bagi semua penderitaan yang ia alami. Ia teringat kata-kata Nona Renata, pengacara keluarganya, saat mereka pertama kali bertemu secara diam-diam di sebuah kafe terpencil. "Nona Laras, Anda memiliki kekuatan besar di tangan Anda. Harta dan koneksi ini bisa menjadi berkah untuk membangun hidup Anda, atau bisa juga menjadi alat. Pilihan ada di tangan Anda. Bagaimana Anda akan menggunakannya?" Laras sudah memilih. Ia tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan hidup orang lain secara sembarangan, tetapi untuk menunjukkan konsekuensi mengerikan dari keserakahan, kebohongan, dan kekejaman yang telah mereka lakukan padanya. Ia ingin mereka merasakan sakitnya penyesalan seumur hidup. Tekadnya semakin bulat, mengkristal, saat ia memikirkan tentang masa depannya yang cerah dan menjanjikan. Ia tidak hanya akan membalaskan dendam, tetapi juga membangun kembali kehidupannya yang telah terenggut paksa, yang sempat ia kira telah hancur. Ia akan melanjutkan pendidikannya yang tertunda di Universitas Impian, meraih semua impian yang dulu ia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan hinaan. Namun, ia harus menyelesaikan babak kelam ini terlebih dahulu, menutupnya dengan sempurna. "Kalian pikir aku lemah? Kalian pikir aku hancur? Kalian pikir aku akan menangis dan memohon?" Bisik Laras pada dinding kamarnya yang dingin, suaranya dipenuhi keyakinan. "Kalian salah besar. Kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu, sebentar lagi tiba. Waktu perhitungan." Ia membayangkan hari persidangan, wajah Mama Lastri yang pucat pasi, Dani yang terkejut dan terguncang. Itu akan menjadi pemandangan yang tak ternilai harganya, sebuah lukisan karma yang sempurna. Kebencian Laras bukan lagi emosi yang menghabiskan energinya, melainkan energi yang membangun, menguatkan dirinya untuk menghadapi babak terakhir ini dengan kepala tegak. Ia tak sabar untuk melihat penyesalan itu, penyesalan seumur hidup yang akan menjadi hukuman terberat bagi Mama Lastri, yang takkan pernah bisa ia lupakan hingga akhir hayatnya. Malam itu, beberapa hari sebelum jadwal persidangan yang ditentukan, sebuah tanggal yang telah Laras tandai dengan tinta merah di kalendernya, Laras menyelinap keluar dari rumah Mama Lastri. Jantungnya berdebar kencang, namun bukan karena takut atau gugup, melainkan karena antisipasi yang meluap-luap. Ia tahu Mama Lastri dan Dani sudah pulas tertidur setelah seharian mengeluh, menuntut, dan bergosip tanpa henti. Dengan langkah-langkah hati-hati, seperti seorang mata-mata profesional, Laras berjalan menyusuri gang sempit yang gelap, menuju halte bus terdekat. Ia mengenakan pakaian paling sederhana yang ia miliki, daster usang, sandal jepit, dan kerudung lusuh yang menutupi sebagian wajahnya, agar tak menarik perhatian siapapun yang mungkin berpapasan dengannya. Di dalam tas lusuhnya yang sudah robek di bagian samping, tersimpan ponsel cadangan yang menjadi jembatan rahasianya dengan dunia luar, serta berkas-berkas penting yang selama ini ia simpan di balik tumpukan pakaian. Tujuan Laras adalah sebuah hotel butik mewah di pusat kota Jakarta, jauh dari jangkauan komplek perumahan sederhana Mama Lastri. Hotel itu, The Grand Emerald, adalah salah satu properti bintang 5 dengan reputasi eksklusif. Laras tiba di sana sekitar pukul 9 malam. Meski penampilannya sangat kontras dengan kemewahan lobi, resepsionis hotel tersenyum ramah padanya, seolah ia adalah tamu kehormatan yang sudah dinanti. Nama Nona Laras Wijoyo sudah tercatat untuk pertemuan di suite eksekutif lantai teratas. Seorang staf hotel dengan seragam rapi mengantarnya langsung, melewati lobi megah dengan lampu kristal berkilauan, lantai marmer mengilap, dan koridor berkarpet tebal yang empuk di bawah kakinya. Sebuah kontras yang mencolok dengan lantai semen dingin di rumah mertuanya. Saat pintu suite terbuka, Laras disambut oleh pemandangan yang memukau. Sebuah ruangan luas dengan jendela-jendela besar yang menampilkan gemerlap lampu kota Jakarta di malam hari. Di sana, sudah menunggu Nona Renata, pengacara keluarganya, duduk anggun di sofa kulit berwarna krem,
memegang tablet di tangannya. Di sebelahnya, seorang pria parubaya dengan rambut memutih di pelipis dan tatapan mata teduh yang hangat, namun memancarkan aura wibawa yang sangat kuat, berdiri menyambutnya dengan senyum tulus. Pria itu adalah Tuan Harjuno Wijoyo, ayah kandung Laras. Laras tak bisa menahan air matanya kali ini. Air mata yang selama ini ia tahan, kini tumpah ruah. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata rindu yang membuncah, air mata lega karena penantian panjang, dan air mata kelegaan yang luar biasa. Ia tak ingat wajah ayahnya secara jelas, namun melihat sosok di depannya, ia merasakan koneksi yang instan, ikatan darah yang tak terbantahkan, seolah ada magnet yang menarik jiwanya. "Putriku," ucap Tuan Harjuno, suaranya parau menahan tangis, matanya berkaca-kaca menatap Laras. Ia merentangkan tangan, dan Laras segera berlari memeluknya erat. Pelukan itu hangat, protektif, dan penuh kasih sayang. Sesuatu yang tak pernah ia rasakan dari Dani atau Mama Lastri. Selama ini, Laras hanya mengenal ayahnya sebagai Tuan A, dermawan yang memberinya kesempatan hidup layak dari kejauhan. Kini, sosok itu nyata, memeluknya, dan Laras merasa seperti menemukan potongan jiwanya yang hilang. Nona Renata tersenyum tipis, membiarkan momen haru itu berlalu sejenak, memberikan ruang bagi pertemuan ayah dan anak yang telah lama terpisah. Setelah Laras dan Tuan Harjuno sedikit tenang, mereka duduk bersama di sofa. Nona Renata menyerahkan beberapa dokumen penting. "Maafkan Papa, Nak," kata Tuan Harjuno, menatap Laras dengan mata berkaca-kaca. Suaranya penuh penyesalan. "Papa tidak pernah berhenti mencarimu. Setiap hari. Sejak kamu hilang, hidup Papa tidak pernah tenang. Tim detektif kami tidak pernah menyerah, bahkan setelah bertahun-tahun. Akhirnya, Renata berhasil melacakmu dari yayasan panti asuhan tempat kamu dibesarkan, mengikuti jejak dana yang Papa berikan." Laras mengangguk, menyeka air matanya. "Aku mengerti, Pak. Aku juga selalu berharap bisa menemukan Papa. Yang terpenting, kita sudah bertemu sekarang." Nona Renata kemudian mengambil alih pembicaraan, kembali ke mode profesionalnya yang dingin dan efisien. "Nona Laras, semua persiapan sudah 100% siap. Identitas Anda sebagai ahli waris tunggal grup Wijoyo telah diverifikasi dan didokumentasikan secara legal tanpa celah sedikit pun. Surat penetapan pengadilan terkait identitas Anda sudah kami kantongi, sah secara hukum. Dokumen-dokumen aset, termasuk properti mewah di berbagai kota besar di dunia, armada jet pribadi, kapal pesiar, dan ratusan saham mayoritas di berbagai perusahaan raksasa di bidang energi, teknologi, dan properti, semuanya telah dialihkan atas nama Anda dan siap diakses. Kami juga sudah menyiapkan tim khusus, termasuk pengawal pribadi dan tim media, untuk mengawal Anda besok ke pengadilan." Laras mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Ia membiarkan Nona Renata menjelaskan rincian strategi untuk persidangan. Mereka akan datang tepat di saat hakim akan mengetuk palu putusan cerai. Sebuah grand entrance yang diperhitungkan secara matang, dirancang untuk mengguncang ruang sidang dan semua yang hadir di dalamnya. Nona Renata juga menyampaikan beberapa informasi mengenai Mama Lastri dan Dani yang berhasil timnya kumpulkan. "Kami menemukan beberapa transaksi mencurigakan terkait perusahaan Dani. Seperti yang Anda duga, Nona. Ada indikasi penyalahgunaan dana perusahaan, penggelapan pajak kecil-kecilan, dan praktik yang tidak etis, mungkin atas desakan ibunya untuk menutupi gaya hidup boros mereka. Kami belum akan membuka ini di pengadilan perceraian, tapi ini bisa menjadi kartu as yang sangat kuat jika mereka mencoba macam-macam setelahnya. Atau jika mereka bersikeras menuntut sesuatu dari Anda." Laras mengangguk puas. Ini lebih dari yang ia harapkan. Ia tidak hanya akan mengungkap identitasnya, tetapi juga menunjukkan konsekuensi lain dari keserakahan Mama Lastri yang berujung pada tindakan ilegal. "Besok," kata Laras,
menatap Tuan Harjuno dan Nona Renata dengan mata berbinar, dipenuhi tekad yang membaja dan aura kekuatan yang baru ia temukan. Besok, aku akan mengakhiri penderitaan ini dengan sempurna. Dan mereka akan merasakan penyesalan seumur hidup mereka yang tak akan pernah mereka lupakan, hingga napas terakhir. Tuan Harjuno menggenggam tangan Laras erat, tatapannya penuh kasih dan bangga. Papa akan selalu bersamamu, nak, apapun yang terjadi. Kamu tidak sendirian lagi. Pertemuan rahasia itu mengukuhkan tekad Laras. Ia tidak lagi sendirian, tidak lagi rapuh. Di belakangnya kini ada kekuatan raksasa, sebuah keluarga yang mencintainya tanpa syarat, dan sebuah tim hukum yang tak terkalahkan. Mama Lastri dan Dani tak tahu apa yang menanti mereka. Mereka akan segera menghadapi badai besar yang selama ini mereka kira hanyalah gerimis kecil. Badai yang akan menyapu bersih semua kebohongan dan keserakahan mereka. Udara di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi itu terasa dingin. AC bekerja keras melawan gerah khas Jakarta, namun Laras merasa panas. Bukan karena demam atau kegugupan, melainkan kobaran api yang membakar tekadnya, sebuah amarah dingin yang memberinya kekuatan. Hari ini adalah hari penentuan, hari di mana ia akan mengakhiri semua penderitaan yang telah ia alami selama bertahun-tahun dan memulai babak baru kehidupannya. Ia duduk di kursi tergugat, atau lebih tepatnya, kursi yang akan segera menjadi saksi bisu kejatuhan orang-orang yang pernah menyiksanya tanpa ampun. Seperti biasa, ia mengenakan pakaian paling sederhana yang ia miliki, daster longgar berwarna kusam, jilbab instan polos yang menutupi separuh wajahnya, dan ekspresi datar yang tidak dapat dibaca oleh siapapun. Ia terlihat seperti wanita lemah yang pasrah, yang sudah hancur dan menerima takdir. Persis seperti yang diinginkan Mama Lastri dan Dani. Di sisi lain ruang sidang, Mama Lastri duduk dengan angkuh di kursi penggugat. Ia mengenakan kebaya brokat berwarna merah menyala dengan bordiran emas yang mencolok, perhiasan emas bertingkat di leher dan lengannya, cincin batu safir besar di jari manisnya, seolah datang ke pesta mewah, bukan ke pengadilan. Wajahnya dipoles riasan tebal. Dan senyum puas tak lepas dari bibirnya setiap kali ia melirik Laras. Di sebelahnya, Dani tampak gelisah, sesekali melirik Laras dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran rasa bersalah yang kentara, penasaran yang membara, dan sedikit ketakutan yang mulai merayapi hatinya. Pengacara mereka, seorang pria tua dengan wajah serius dan kumis tebal, sesekali membisikkan sesuatu pada Mama Lastri. Mama Lastri hanya mengangguk-angguk dengan dagu terangkat tinggi, sesekali tersenyum sinis dan meremehkan ke arah Laras, seolah ini adalah kemenangan yang sudah pasti di tangannya. Sidang akan segera dimulai. Suara panitera mengumumkan dengan lantang, memecah ketegangan yang pekat di ruangan itu. Hakim memasuki ruangan, diikuti oleh dua stafnya. Semua orang berdiri sebagai tanda hormat, lalu kembali duduk setelah hakim mengambil tempat di kursi yang tinggi. Hakim membuka persidangan dengan membacakan agenda. Wajahnya terlihat bosan, mungkin sudah terbiasa dengan drama rumah tangga semacam ini. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan gugatan cerai nomor 123 PDTG 2025 PN Jakarta Sel atas nama penggugat Saudara Dani Haryanto dan Saudari Lastri Wulandari terhadap tergugat Saudari Laras Pramudita. Suara hakim terdengar jelas dan tegas, menggema di seluruh ruang sidang. Mama Lastri tersenyum lebar, puas, dan penuh kemenangan, melirik Laras seolah berkata tanpa suara, "Lihat, sebentar lagi kau akan kutinggalkan. Kau akan segera pergi dari hidup kami, selamanya." Dani menunduk lebih dalam, tak berani menatap Laras lagi, seolah mencoba melarikan diri dari tatapan mata mantan istrinya yang entah mengapa kini terasa begitu dingin. Laras hanya menatap lurus ke depan, ke arah hakim, seolah ia adalah patung yang tak bernyawa. Ia bisa merasakan adrenalin mengalir deras di nadinya, membuat seluruh tubuhnya bergetar ringan. Namun ia berhasil mengendalikan dirinya dengan sempurna. Ini adalah momen yang ia tunggu.
momen puncak dari skenarionya. Rencananya akan segera dimulai. Setiap detik telah diperhitungkan. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat kembali semua persiapan, semua detail yang telah ia dan Nona Renata susun dalam pertemuan rahasia itu. Semua hinaan yang menyakitkan, semua pawai kekejaman Mama Lastri, semua pengkhianatan diam-diam dari Dani, kini akan terbayar lunas dalam sebuah ledakan kebenaran. Tepat saat hakim akan mengangkat palu untuk mengetuk dan membacakan putusan cerai, mengakhiri pernikahan Laras dan Dani secara resmi, suara pintu ruang sidang terbuka dengan keras, menggetarkan seluruh ruangan. Suara itu begitu nyaring dan tak terduga sehingga membuat semua orang di dalam ruang sidang terperanjat, menoleh serentak. Semua mata tertuju pada sumber suara. Dari pintu masuklah beberapa orang berjas rapi dan berwajah tegas, diikuti oleh Nona Renata yang berjalan anggun dan percaya diri, langkahnya pasti dan sorot matanya tajam. Di belakangnya, Tuan Harjuno Wijoyo, seorang pria parubaya dengan rambut memutih yang disisir rapi dan tatapan mata yang teduh namun memancarkan aura wibawa yang tak terbantahkan, melangkah masuk dengan tenang. Di sekeliling mereka, tampak dua orang pengawal bertubuh kekar, mengenakan setelan hitam, menjaga jarak namun siap siaga. Kehadiran mereka begitu dominan, seolah ruang sidang mendadak menjadi terlalu kecil. Mama Lastri terperanjat, mulutnya sedikit terbuka, matanya membelalak tak percaya melihat rombongan tak terduga itu. Ia mengenal Nona Renata dari berita-berita di televisi dan majalah bisnis, pengacara terkemuka yang hanya menangani kasus-kasus kelas kakap dari keluarga-keluarga paling berpengaruh di Indonesia. Wajahnya seketika pucat pasi, seperti mayat hidup. Dani juga terlihat kaget, langsung berdiri dari kursinya, matanya melebar tak percaya. Firasat buruk yang selama ini menggerogotinya kini terasa menjadi nyata. "Maaf, Yang Mulia Hakim," Nona Renata berbicara dengan suara lantang dan jelas, memenuhi ruang sidang yang mendadak hening total, seolah semua napas tertahan. Suaranya penuh otoritas dan keyakinan. "Kami dari firma hukum Renata Associates, dengan segala hormat, mewakili pihak tergugat, Nona Laras Pramudita." Hakim mengerutkan keningnya, bingung dan sedikit terganggu oleh interupsi tak terduga ini. "Ada apa ini, saudari pengacara? Sidang sudah akan saya putuskan. Anda tidak terdaftar sebagai kuasa hukum tergugat sebelumnya. Kami memiliki bukti baru dan sangat krusial, Yang Mulia," Nona Renata melanjutkan, nada suaranya tak sedikit pun goyah. Ia maju selangkah, sambil menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna coklat keemasan kepada Panitera. Amplop itu tampak berharga, disegel dengan rapi. Bukti ini akan mengubah seluruh jalannya persidangan, dan juga status identitas dari tergugat, Saudari Laras Pramudita. Pandangan semua orang di ruang sidang beralih, dari Nona Renata ke Laras, lalu kembali ke rombongan yang baru datang. Mama Lastri menatap Laras dengan tatapan penuh tanya. Ketakutan mulai merayapi wajahnya yang kini tidak lagi arogan. Ia melihat Nona Renata yang berdiri tegak di samping Laras, dan lebih mengejutkan lagi, Tuan Harjuno Wijoyo, sosok konglomerat yang wajahnya sering terpampang di majalah bisnis dan televisi, berdiri di belakang Laras, menatapnya dengan pandangan penuh kasih sayang. Mustahil. Apa hubungannya orang-orang sekelas itu dengan menantu miskinnya? Pikiran Mama Lastri kacau balau. Laras akhirnya mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Mama Lastri dan Dani. Senyum tipis, namun penuh kemenangan, terukir di bibirnya. Sebuah senyum yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Senyum yang kini membawa kehancuran bagi mereka. Hari penentuan telah tiba. Badai yang ia janjikan, kini benar-benar datang. Keheningan mencengkeram ruang sidang, begitu pekat hingga suara detak jam dinding pun terdengar nyaring. Semua mata terpaku pada Nona Renata yang berdiri tegak, memegang berkas yang kini berada di tangan hakim. Mama Lastri dan Dani menatap Laras dengan campuran ketakutan yang kentara dan kebingungan yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi,
Namun firasat buruk yang selama ini dirasakan Dani kini telah mencengkeram hati mereka berdua dengan kuat. Hakim mengambil berkas dari panitera, membuka amplopnya yang tersegel rapi, dan mulai membaca isinya. Wajahnya yang semula datar, nyaris bosan, kini menunjukkan ekspresi terkejut yang kentara, matanya sedikit membelalak. Ia membaca dengan teliti setiap lembar dokumen, sesekali mengangkat alisnya, lalu menatap Laras dengan pandangan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Penuh hormat, takjub, bahkan sedikit tidak percaya. "Saudari Laras Pramudita," ucap Hakim, suaranya kini terdengar lebih berhati-hati, hampir ragu, seolah takut salah mengucapkan nama. Ia melirik kembali berkas di tangannya. "Apakah benar Anda adalah Nona Laras Wijoyo, putri tunggal dari Bapak Harjuno Wijoyo, pemilik dan pendiri grup Wijoyo, salah satu konglomerat terbesar di Asia Tenggara?" Pertanyaan itu bagai petir di siang bolong, menyambar telinga semua yang hadir. Ruang sidang yang hening mendadak riuh dengan bisikan dan gumaman. Suara kursi yang bergeser, derit meja, dan napas yang tertahan memenuhi ruangan. Mama Lastri terkesiap, tangannya yang penuh perhiasan menutup mulutnya yang menganga lebar. Matanya membelalak, menatap Laras dan Tuan Harjuno bergantian. Otaknya berusaha keras mencerna informasi yang sungguh di luar nalar, jauh melampaui mimpi terliarnya akan kemewahan. Dani, di sampingnya, juga membatu. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia memandang Laras, lalu berkas yang pernah ia temukan di kamar Laras. Kepingan puzzle yang samar itu kini menyatu membentuk gambaran yang menakutkan, sebuah kebenaran yang menghantamnya dengan telak. Laras berdiri dengan tenang, mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Hakim, lalu mengalihkan pandangannya perlahan ke arah Mama Lastri dan Dani. Tidak ada rasa sakit, kebencian, atau amarah yang terlihat di matanya, hanya ketenangan yang dingin, tegas, dan penuh wibawa. Senyum tipis nan misterius terukir di bibirnya. "Benar, Yang Mulia Hakim," jawab Laras dengan suara jelas, mantap, dan resonan, memenuhi ruang sidang. Suaranya bukan lagi suara wanita tertindas yang dulu mereka kenal, yang selalu terbata-bata dan penuh ketakutan, melainkan suara seorang wanita berkuasa yang telah menemukan kembali tempatnya, sebuah identitas yang telah lama tersembunyi. "Saya adalah Laras Wijoyo. Laras Pramudita adalah nama yang saya gunakan selama saya bersembunyi dari penculik dan selama saya menempuh hidup sederhana di panti asuhan, untuk alasan keamanan." Mama Lastri sontak berdiri, tangannya menunjuk-nunjuk Laras dengan gemetar, jarinya bergetar hebat seolah kehilangan kendali. "Tidak mungkin. Dia bohong, Yang Mulia. Dia itu anak panti asuhan miskin. Tidak punya apa-apa selain daster lusuh dan wajah polos. Dia hanya ingin mempermainkan kami, ingin menipu pengadilan." Teriaknya histeris. Suaranya melengking tinggi, nyaris tanpa kendali, menarik perhatian semua orang. Nona Renata maju selangkah, menatap Mama Lastri dengan tatapan tajam dan meremehkan. Dengan hormat, Yang Mulia Hakim, ucapnya tenang namun tegas. "Kami memiliki semua bukti sah dan tak terbantahkan untuk menguatkan pernyataan Nona Laras Wijoyo. Mulai dari hasil tes DNA yang telah diverifikasi oleh lembaga independen, akta kelahiran asli Nona Laras Wijoyo, laporan forensik lengkap dari kasus penculikan beliau 20 tahun lalu, surat penetapan pengadilan yang mengesahkan identitas Nona Laras Wijoyo sebagai ahli waris tunggal grup Wijoyo, hingga rekam jejak keuangan dan aset-aset beliau yang sangat substansial. Semua sudah terlampir lengkap dan terstruktur rapi dalam berkas yang baru saja Anda terima. Bapak Harjuno Wijoyo sendiri hadir di sini sebagai saksi langsung dan mengonfirmasi identitas putrinya." Tuan Harjuno Wijoyo maju beberapa langkah, tatapannya tegas dan penuh ancaman ke arah Mama Lastri dan Dani. "Saya adalah ayah kandung Laras. Putri saya hilang puluhan tahun, dan kini kami akhirnya menemukannya. Dia telah melalui banyak penderitaan karena statusnya yang tidak diketahui, dan saya tidak akan membiarkan ada lagi yang menyakitinya, apalagi yang menuduhnya penipu.
Suara Tuan Harjuno, meski tenang, memiliki bobot yang mampu membuat bulu kuduk merinding. Pernyataan Tuan Harjuno membuat Mama Lastri seperti kehilangan napas. Seluruh udara keluar dari paru-parunya. Ia terhuyung mundur, tangannya mencengkeram dada, seolah baru saja diserang. Wajahnya yang semula diwarnai kemarahan kini berubah menjadi pucat pasi, kemudian memerah padam karena amarah dan rasa malu yang meluap, disusul dengan keringat dingin yang mengucur deras di dahinya, membasahi riasan tebalnya. Anak konglomerat, Wijoyo, yang hilang? Jadi selama ini, aku sudah membuang permata. Gumaman itu nyaris tak terdengar, namun kengerian di matanya terlihat jelas, memenuhi relung jiwanya. Dunia Lastri seolah runtuh dalam sekejap. Dani, yang sedari tadi membatu, kini jatuh terduduk di kursinya, seolah kakinya tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Semua keraguan, semua firasat buruknya, kini menjadi kenyataan yang jauh lebih pahit, lebih menyakitkan, dan lebih memalukan dari yang ia bayangkan. Istrinya, wanita yang ia abaikan, ia biarkan diinjak-injak ibunya, yang ia ceraikan, ternyata adalah seorang konglomerat, pewaris kerajaan bisnis raksasa. Ia teringat semua hinaan yang ibunya lontarkan, semua perlakuan keji yang Laras terima, dan betapa ia tak berdaya membela Laras, hanya bisa menunduk pasrah. Ia telah mengusir emas, bahkan berlian yang paling langka, demi sebuah ilusi semu yang diciptakan ibunya. Penyesalan yang luar biasa, mematikan, menghantamnya, menenggelamkannya dalam rasa bersalah yang tak terhingga. Hakim, setelah membaca seluruh berkas dan melihat respons tak terduga dari pihak penggugat, mengetuk palunya dengan keras. Baik, dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pengacara tergugat dan konfirmasi langsung dari Bapak Harjuno Wijoyo, identitas tergugat sebagai Nona Laras Wijoyo, ahli waris grup Wijoyo, adalah sah dan tidak terbantahkan secara hukum. Hakim menatap Mama Lastri dan Dani dengan ekspresi serius, penuh makna. Mengingat adanya informasi baru yang fundamental mengenai status dan identitas tergugat, serta implikasinya yang sangat besar terhadap gugatan perceraian ini, saya nyatakan sidang ditunda selama 1 minggu. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak, terutama pihak penggugat, untuk mempertimbangkan kembali gugatan ini dan segala implikasinya yang mungkin timbul di kemudian hari. Keputusan akan dibacakan minggu depan. Mama Lastri tak lagi mendengar kata-kata hakim. Pandangannya kosong, menatap Laras yang kini berdiri tegak di samping ayahnya dan pengacara kondang, bersinar dengan aura yang tak pernah ia sangka. Laras Wijoyo. Nama itu berputar-putar di kepalanya, menghantam otaknya. Laras, menantu miskin yang ia hina, yang ia perlakukan seperti budak, yang ia usir dengan sombong, ternyata adalah putri seorang konglomerat yang bahkan kekayaannya jauh melebihi angan-angannya. Ia telah membuang permata paling berharga. Penyesalan yang pedih, rasa malu yang membakar, dan amarah yang meledak karena kebodohannya sendiri bercampur aduk menjadi satu, menciptakan ledakan di dalam dadanya. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal-sengal, matanya membelalak, seolah melihat bayangan kematian. Ruang sidang yang semula hikmat, kini berubah menjadi kekacauan total. Gumaman histeris Mama Lastri yang tak terkontrol, dipenuhi kengerian dan kemarahan, menarik perhatian semua orang. Wajahnya yang semula memerah padam karena amarah dan rasa malu yang membakar, kini berubah menjadi kebiruan pucat, seperti mayat hidup. Tangannya yang dipenuhi cincin mahal dan gelang emas palsu mencengkeram dadanya sendiri dengan kuat. Jari-jarinya menekan keras seolah mencoba meredakan rasa sakit yang mendadak menusuk. Napasnya tersengal-sengal, berat, seolah ada beban ribuan ton yang menghimpit paru-parunya. Matanya terbelalak, penuh kengerian, terpaku pada sosok Laras yang berdiri tegak, memancarkan aura berbeda dari menantu yang dulu ia hina. Tidak mungkin. Laras Wijoyo. Mama Lastri tergagap. Suaranya melemah menjadi bisikan parau yang nyaris tak terdengar. Ia terhuyung ke belakang, tubuhnya limbung tak terkendali.
Kebaya brokat mahalnya kusut dan perhiasan yang ia kenakan bergemerincing saat ia kehilangan keseimbangan. Dani, yang sedari tadi membeku di kursinya, sontak tersadar dari keterkejutannya melihat kondisi ibunya. "Mama, Mama kenapa? Ma?" Ia berteriak panik, suaranya pecah, segera menghampiri ibunya yang mulai ambruk. Mama Lastri tak lagi merespons. Tubuhnya kejang-kejang sesaat sebelum akhirnya terkulai tak berdaya di lantai ruang sidang yang dingin. Wajahnya membiru dan napasnya hampir tak terasa. Topi arisannya jatuh ke samping, memperlihatkan rambutnya yang acak-acakan. Panitera dan beberapa staf pengadilan langsung bergerak cepat dengan wajah panik. "Panggil medis. Cepat. Ada yang pingsan," teriak salah satu petugas pengadilan. Suaranya menggema di ruangan yang kini diliputi kepanikan. Beberapa pengunjung sidang maju, mencoba membantu, namun tak tahu harus berbuat apa. Nona Renata menatap pemandangan itu tanpa ekspresi sedikitpun. Wajahnya tetap profesional dan dingin. Ia lalu melirik Laras yang berdiri di sampingnya. Laras sendiri tetap tenang, wajahnya datar, tanpa menunjukkan emosi apapun, baik itu simpati, kesedihan, atau bahkan kemenangan yang meluap-luap. Ia melihat Mama Lastri yang terkapar tak berdaya, melihat Dani yang berteriak-teriak histeris, memanggil-manggil nama ibunya, berusaha membangunkan ibunya dengan panik. Laras tak merasakan simpati. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang dingin, dan sedikit rasa puas yang membeku di relung hatinya. Semua rasa sakit, penderitaan, dan hinaan yang ia alami selama 5 tahun terakhir seolah terbayar lunas di momen ini. Ini adalah konsekuensi langsung dari keserakahan dan kekejaman Mama Lastri, sebuah karma yang datang begitu cepat. Tuan Harjuno Wijoyo mendekati Laras. Tatapannya prihatin namun bukan karena Mama Lastri yang ambruk, melainkan pada putrinya yang telah menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Ia meletakkan tangan di bahu Laras, memberikan kekuatan. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanyanya lembut. Laras menoleh, mengangguk perlahan. "Aku baik-baik saja, Pak." Suaranya tenang, seolah tidak ada drama besar yang baru saja terjadi di depannya. Ia telah melatih diri untuk ini. Tim medis darurat tiba dengan tergesa-gesa, membawa tandu dan peralatan first aid darurat. Mereka segera memeriksa Mama Lastri, yang sudah tak sadarkan diri sepenuhnya. Detak jantungnya sangat lemah, dan napasnya dangkal. "Serangan jantung. Ini serangan jantung. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Cepat!" teriak salah satu paramedis, suaranya mendesak. Dani dengan sigap menggendong ibunya, dibantu oleh para petugas, dan bergegas keluar dari ruang sidang, menuju ambulans yang sudah menunggu di luar gedung pengadilan. Tangisannya pilu, memanggil-manggil nama ibunya berulang kali, suaranya menghilang seiring langkah mereka menjauh. Ia tak peduli lagi pada apapun, fokusnya hanya pada nyawa ibunya. Ruang sidang yang tadinya gaduh, kini kembali hening, namun dengan suasana yang jauh lebih tegang dan syok. Hakim memandang Nona Renata dengan serius. Mengingat kejadian ini, sidang ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. "Saya akan menunggu perkembangan kesehatan Saudari Lastri Wulandari. Nona Renata dan Nona Laras, saya harap Anda bisa tetap berkoordinasi dengan pengadilan mengenai kelanjutan kasus ini." Nona Renata mengangguk, menguasai situasi dengan cepat. "Baik, Yang Mulia. Kami akan menunggu kabar selanjutnya dari pihak pengadilan. Terima kasih." Laras, ditemani Tuan Harjuno dan Nona Renata, melangkah keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Ia melirik sekilas ke arah pintu tempat Dani dan Mama Lastri menghilang, melihat jejak kekacauan yang mereka tinggalkan. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap, hanya ketenangan yang menaungi. Ini adalah awal dari babak baru. Mereka telah membayar harga dari perlakuan mereka. Namun, Laras tahu, perjuangannya belum sepenuhnya selesai. Masih ada konsekuensi hukum dan sosial yang harus mereka hadapi.
Di luar gedung pengadilan, kerumunan awak media dan wartawan yang sudah menunggu sejak pagi langsung menyerbu mereka. Kamera berkedip-kedip, mikrofon diacungkan. Nona Renata dengan sigap menghalangi Laras. Sementara Tuan Harjuno memberikan pernyataan singkat namun tegas yang menegaskan status Laras sebagai putri kandungnya dan ahli waris sah grup Wijoyo. Putri saya, Laras Wijoyo, telah ditemukan setelah puluhan tahun. Kami mohon privasi beliau dan keluarga di masa sulit ini, ucapnya singkat. Berita ini akan menyebar dengan cepat, menjadi tamparan keras yang tak terbayangkan bagi Mama Lastri dan Dani, yang kini berjuang di ambang maut dan kehancuran reputasi mereka di mata publik. Dunia mereka baru saja terguncang hebat, dan ini baru permulaan. Berita tentang kejadian dramatis di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyebar bagaikan api liar. Dalam hitungan jam, media massa di seluruh Indonesia, dari portal berita online terkemuka hingga stasiun televisi nasional, gempar. Tajuk utama di mana-mana menampilkan wajah Laras yang tampak datar dan tenang di ruang sidang, disandingkan dengan foto Tuan Harjuno Wijoyo yang karismatik dan gagah. Sebuah kejutan besar bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang mengikuti berita selebritas dan dunia konglomerat. Menantu miskin penggugat cerai adalah ahli waris grup Wijoyo. Terungkapnya identitas putri konglomerat. Drama pengadilan cerai hari ini. Mertua kritis akibat serangan jantung saat identitas asli menantu terungkap. Putri konglomerat yang hilang 20 tahun lalu ditemukan. Kisah cintanya berakhir tragis di meja hijau perceraian. Berita itu segera menjadi trending topik di semua platform media sosial. Mulai dari X, dulu Twitter, Instagram, hingga TikTok. Warganet, yang dikenal kejam dan cepat menilai, terbelah menjadi dua kubu besar. Ada yang bersimpati penuh pada Laras, mengecam Mama Lastri dan Dani atas perlakuan keji dan keserakahan mereka yang kini terungkap. Kisah Laras yang bangkit dari penderitaan dan penindasan menjadi inspirasi, sebuah dongeng modern tentang karma dan keadilan. Namun, tak sedikit pula yang meragukan niat Laras, menuduhnya sengaja menyembunyikan identitas hanya untuk membalas dendam dengan cara yang paling menyakitkan. Itu karma yang setimpal buat Mama Lastri. Jangan pernah meremehkan orang, apalagi menindas, tulis seorang netizen di X, yang segera mendapat ribuan retweet. Dani pasti nyesel 7 turunan, kehilangan berlian demi sampah, timpal yang lain, penuh emosi. Paling Larasnya juga punya niat buruk. Kenapa baru sekarang ngaku kalau dia kaya raya? Ini pasti cuma drama balas dendam. Komentar sinis dari kubu yang meragukan, mencoba mencari celah untuk menjatuhkan Laras. Rumah sakit tempat Mama Lastri dirawat pun tak luput dari sorotan media. Wartawan dan paparazzi berkerumun di lobi, di depan IGD, bahkan hingga ke area parkir, berharap mendapatkan kabar terbaru mengenai kondisi Mama Lastri atau setidaknya pernyataan dari Dani. Kondisi Mama Lastri dikabarkan kritis akibat serangan jantung mendadak yang dipicu oleh syok berat dan tekanan emosional yang luar biasa. Dani, dengan wajah kacau, rambut acak-acakan, dan mata sembab yang tak bisa menyembunyikan penderitaannya, terus-menerus mendampingi ibunya di ICU, menolak memberikan pernyataan apapun kepada media. Ia tak tahu harus berkata apa. Kata-kata penyesalan pun terasa tidak cukup. Dunia yang ia kenal telah terbalik 180 derajat. Ia bukan hanya kehilangan Laras, tetapi juga berpotensi kehilangan ibunya. Dan kini reputasinya hancur lebur di mata publik. Pekerjaannya pun terancam, mengingat sorotan media yang tak henti. Di tengah kegaduhan dan hiruk-pikuk publik itu, Laras tetap tenang dan terkendali. Ia berada di salah satu properti milik keluarganya yang baru saja direnovasi total. Sebuah penthouse mewah dengan pemandangan kota yang menakjubkan, jauh dari sorotan media dan kerumunan yang mengintai. Nona Renata dan Tuan Harjuno yang mengelola semua urusan publik dan hukum. Nona Renata segera mengadakan konferensi pers singkat yang sangat terencana,
menjelaskan garis besar kisah penculikan Laras di masa kecil dan bagaimana ia dibesarkan tanpa mengetahui identitas aslinya selama bertahun-tahun. Ia juga menegaskan bahwa Laras tidak memiliki niat untuk mengambil alih aset Dani atau keluarganya, melainkan hanya ingin meluruskan status hukumnya dan mengakhiri pernikahan yang telah menyebabkan penderitaan fisik dan mental selama bertahun-tahun. Nona Laras Wijoyo tidak akan menuntut harta gonogini dari pernikahan ini. Beliau hanya ingin meluruskan status hukumnya dan mengakhiri hubungan yang telah merugikannya. Beliau adalah pewaris sah grup Wijoyo, dan kekayaan beliau jauh melampaui apapun yang bisa diberikan oleh pihak penggugat, ujar Nona Renata di depan kamera, suaranya tegas, profesional, dan meyakinkan, mematahkan banyak spekulasi. Pernyataan ini sedikit meredakan rumor, namun spekulasi tetap bertebaran di berbagai sudut. Laras sendiri, di bawah bimbingan Nona Renata, mulai merumuskan langkah selanjutnya dengan kepala dingin. Pertama, ia ingin menyelesaikan proses perceraian dengan Dani secara resmi dan tanpa hambatan lagi, memastikan semua administrasi hukum berjalan lancar. Kedua, ia ingin mulai mendalami bisnis keluarganya. Tuan Harjuno telah menawarkan untuk memperkenalkan Laras pada jajaran direksi senior dan menjelaskan operasional grup Wijoyo secara menyeluruh. Ini bukan hanya tentang balas dendam, nak. Tuan Harjuno mengingatkan Laras dengan lembut saat mereka duduk di private study penthouse itu. Ini tentang membangun kembali hidupmu, mengambil alih masa depan yang seharusnya kamu miliki sejak dulu, dan menggunakan kekuatan ini untuk hal yang baik. Laras mengangguk, matanya menunjukkan tekad yang kuat. Ia tahu itu. Balas dendam hanyalah babak awal, sebuah penutup dari kisah lama. Babak selanjutnya adalah tentang mengambil kendali penuh atas takdirnya sendiri, sesuatu yang Mama Lastri coba renggut darinya selama ini. Ia juga meminta Nona Renata untuk memantau terus kasus Mama Lastri dan kondisi Dani. Laras tidak ingin mereka sengsara sepenuhnya dalam artian mati, namun ia ingin Mama Lastri dan Dani merasakan konsekuensi nyata dan jangka panjang dari perbuatan mereka. Terutama bagi Dani, Laras menginginkan sebuah pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya, agar ia tidak lagi menjadi boneka yang penurut dan pengecut. Setelah semua proses hukum ini selesai, aku akan fokus pada pendidikanku yang tertunda dan mempelajari seluk-beluk perusahaan, Pak, kata Laras pada Tuan Harjuno. Tapi, aku ingin memastikan semua proses ini berjalan adil, Pak. Aku tidak ingin mereka lepas begitu saja dari tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan padaku. Tuan Harjuno tersenyum bangga pada putrinya yang kuat. Tentu, nak, kita akan pastikan itu. Keadilan akan ditegakkan. Laras tahu, perjalanan masih panjang. Tapi kini ia tidak lagi sendirian. Ia punya kekuatan yang tak terhingga, keluarga yang mencintainya, dan tekad yang membara untuk membangun masa depannya. Ia telah mengakhiri babak penderitaan, dan kini siap untuk babak baru yang penuh tantangan, namun juga penuh potensi dan kebebasan yang sesungguhnya. 1 bulan berlalu. Mama Lastri berhasil melewati masa kritisnya, namun kini ia harus berjuang dengan pemulihan pasca serangan jantung yang panjang dan sulit. Kondisinya stabil, namun ia menjadi sangat lemah, sering linglung, dan harus bergantung penuh pada Dani. Yang lebih parah, keangkuhan dan harga dirinya hancur berkeping-keping. Berita tentang Laras Wijoyo telah menyebar luas, membuatnya menjadi bahan gunjingan di mana-mana. Teman-teman arisan Mama Lastri, yang dulu ia banggakan, kini menjauh, sebagian besar karena rasa malu atau takut terlibat. Sementara itu, Dani, dengan beban ibunya yang sakit dan reputasinya yang tercoreng, harus berjuang keras. Perusahaan tempatnya bekerja mulai melakukan investigasi internal terkait indikasi penyelewengan dana yang pernah Nona Renata singgung. Meski Laras tidak membuka kasus itu, berita tentang skandal perceraian Dani yang heboh dan identitas Laras sebagai ahli waris grup Wijoyo secara tidak langsung memicu perhatian pada segala aset dan keuangan terkait Dani. Pekerjaannya terancam,
Dan ia kini merasakan tekanan finansial yang sesungguhnya. Ia sering terlihat kurus, pucat, dan selalu membawa beban di pundaknya. Persidangan perceraian akhirnya dilanjutkan seminggu setelah Mama Lastri stabil. Laras datang ditemani Nona Renata dan Tuan Harjuno. Dani datang sendiri, tanpa ibunya yang masih di rumah sakit. Suasana kali ini jauh lebih tenang, namun penuh ketegangan. Dani tidak lagi menatap Laras dengan sinis atau meremehkan.